Dari layar monitor kapal perang hampa, Ning Cheng memperkirakan sosok sekuat itu hanya membutuhkan waktu maksimal 20 tarikan napas untuk menyusulnya. Seorang pembangkit tenaga listrik yang bisa dengan mudah menghabisi segerombolan lebah emas peledak tidak akan membutuhkan banyak usaha untuk menghadapinya. Ning Cheng menatap layar monitor kapal perang hampa, pikirannya berpacu dengan cemas untuk mengambil tindakan balasan. Setelah beberapa tarikan napas, Ning Cheng mengambil keputusan, berfokus pada lokasi keruntuhan spasial yang ditandai di layar. Menghadapi lawan sekuat itu, ia lebih suka memasuki keruntuhan spasial daripada jatuh ke tangan mereka. Pada saat ini, Ning Cheng benar-benar ingin mengirim pesan melalui pedang terbang untuk memberitahu Luo Fei bahwa dia baik-baik saja, tetapi dia juga takut pedang terbang pengirim pesannya akan dicegat oleh sosok kuat ini. Setelah ragu sejenak, wajah sosok perkasa itu menjadi jelas dia adalah seorang kultivator wanita. Ning Cheng tidak berani membuang waktu lagi dan dengan paksa mengendalikan kapal perang hampa untuk bergegas ke ruang yang runtuh. Wanita perkasa ini tidak menyangka Ning Cheng akan tiba-tiba berbalik dan menyerbu ke dalam keruntuhan ruang itu seperti bunuh diri. Ia sudah mencapai tepi kapal perang hampa, tetapi ia tidak sebodoh itu mengikuti Ning Cheng ke dalam keruntuhan ruang. Dia berhenti di tepi jurang yang runtuh dan mengulurkan tangan untuk meraih kapal perang jurang itu. Daya hisap yang kuat dari kehampaan yang runtuh melonjak keluar, menariknya tanpa sadar ke dalam keruntuhan, bahkan dengan kultivasinya yang tangguh. Dalam hal kultivasi, ia 2 kali lebih kuat dari Ning Cheng. Meskipun daya hisap yang mengerikan ini, ia nyaris tidak mampu menjaga keseimbangan. Namun, ia tak bisa lagi berpegangan pada kapal perang kehampaan itu. Kapal itu telah ditelan oleh keruntuhan kehampaan tanpa jejak. Tepat saat amarahnya meluap, segerombolan lebah emas penghancur kekosongan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu. Lebah-lebah emas penghancur kekosongan ini sama sekali mengabaikan keruntuhan kehampaan dan langsung menyerang sosok kuat yang menghalangi pintu masuk. Sosok kuat itu mengutuk ke orang pembawa sialnya dalam hati. Lebah-lebah emas penghancur kekosongan itu tak henti-hentinya mencari telur ratu, tetapi ia tak ingin mati. Saat ini, ia mati-matian berusaha melarikan diri dari pintu masuk ini. Namun sudah terlambat, ia tak punya pilihan selain masuk. Segerombolan lebah emas penghancur kekosongan yang tak berujung menyelimutinya, semuanya tenggelam ke dalam keruntuhan kehampaan yang tak terbatas. Meski begitu, tak satu pun lebah emas penghancur kekosongan yang mengikutinya berhenti, semuanya menyerbu ke dalam keruntuhan kehampaan. Setengah batang dupa kemudian, selain pintu masuk yang runtuh ke dalam kehampaan ini, tidak ada satupun lebah emas yang tersisa. Begitu Ning Cheng memasuki keruntuhan spasial, ia merasakan kapal perang hampa itu hancur. Menghadapi robekan spasial yang begitu mengerikan, tak ada yang bisa menahannya. Saat ini, Ning Cheng hanya merasa lega. Untungnya, dia tidak membawa Ji Luo Fei dan Yi Zuzu. Kalau tidak, itu akan benar-benar bunuh diri. Ning Cheng segera memasuki Mutiara Xuan Huang, sekaligus menyegel telur ratu lebah emas meledak lainnya dan melemparkannya ke dunia kecil. Asal-usul Mutiara Xuan Huang tidaklah lengkap apapun selain dirinya yang tersisa di dalamnya untuk waktu yang lama dapat dimurnikan menjadi ketiadaan oleh Mutiara Xuan Huang. Maka Ning Cheng tetap berada di dalam Mutiara Xuan Huang, mati-matian menggunakan indera ilahinya untuk melindungi seluruh tubuhnya. Ia tidak tahu berapa lama ia akan tetap berada di ruang yang runtuh ini. Bagaimana jika dunia kecil ini mencair, ia akan benar-benar kosong, tak bersisa. Mutiara Xuan Huang berjatuhan di dalam ruang yang runtuh, dan Ning Cheng sama sekali tidak berani melepaskan indera ketuhanannya. Ia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi ketika ia merasakan Mutiara Xuan Huang seolah berhenti, ia akhirnya melepaskan indera ketuhanannya. Baru saat itulah ia menyadari bahwa ia sudah aman, ia berada di tempat yang sunyi senyap. Ning Cheng segera keluar dari Mutiara Xuan Huang, mendapati dirinya berada di permukaan yang sangat keras. Di sini, bahkan indera keilahiannya pun tak mampu menembus lebih jauh, jangkauan puluhan mil adalah batasnya. Lokasinya seolah berada di dasar ngarai yang sangat besar, terhalang di kedua sisi oleh dinding batu yang bahkan indera keilahiannya pun tak mampu mencapai puncaknya, tanpa ujung yang terlihat. Hal ini mengingatkan Ning Cheng pada lembah kapak marah, yang juga terletak di ngarai yang sangat sempit. Ruang di sekitarnya juga berwarna abu-abu keruh, dengan jarak pandang yang sangat rendah. Tak hanya itu, suhu di sini juga sangat tinggi. Ning Cheng memperkirakan suhunya setidaknya 40 atau 50 derajat Celcius. Orang biasa di sini akan langsung terpanggang hidup-hidup. Di atas dan di sisi-sisi ngarai, semuanya tampak seperti dunia abu-abu keruh. Ning Cheng mencoba mengepakkan sayap awan langitnya, ingin keluar dari ngarai dan melihat apa yang ada di baliknya. Ia baru terbang puluhan mil ketika ia ditarik oleh daya hisap yang luar biasa kuat dan jatuh ke dasar lembah. Ini bukan karena gravitasi. Ning Cheng bisa merasakannya. Gravitasi di dasar lembah ini beberapa kali lebih kuat daripada di bumi. Namun, gravitasi ini tidak cukup untuk menahannya. Itu adalah hambatan alami yang mencegahnya terbang lebih tinggi dan lebih jauh. Ning Cheng menghela napas, tahu bahwa kekhawatiran lebih lanjut sia-sia.
Ia mengeluarkan tombak nirvana dan menggenggamnya erat, lalu berjalan menyusuri jalan berliku di dasar lembah. Ia telah memutuskan jika ia tidak bisa keluar setelah beberapa hari, ia akan memaksa keluar dari lembah. Ia bisa beristirahat sesering mungkin di sepanjang jalan. Ia menolak untuk percaya bahwa ia tidak bisa melarikan diri. Yang paling mengkhawatirkan Ning Cheng adalah di mana ia akan berakhir setelah meninggalkan lembah ini. Apakah ia akan berada di kehampaan dekat kota hitam tanpa akar, atau di tempat yang sama sekali asing? Ia tidak peduli tentang hal lain. Yang ia pedulikan hanyalah Luo Fei akan mengkhawatirkannya. Untungnya, ia dan Luo Fei memiliki ikatan saling pengertian, yang dibentuk oleh roh primordial mereka. Selama ia aman dan sehat, Luo Fei akan tahu. Mo Yuanxing. Ini adalah benua di mana budidaya dan teknologi berkembang bersamaan, dengan peradaban teknologi berkembang lebih pesat. Kota Qinwu di bintang Mo Yuan adalah salah satu dari sedikit kota besar di Pel ini. Saat itu, seorang wanita berpakaian putih dengan kerudung tipis menutupi wajahnya dan tatapan mata yang sendu berjalan memasuki kota Qinwu. Setiap hari, ia akan meninggalkan kota Qinwu untuk menyebarkan informasi di pasar-pasar sekitar, membeli berbagai macam bahan untuk membuat jimat dan batu giok untuk membuat jimat. Dia menyerahkan semua bahan dan slip giok ini kepada keluarga Yue di kota Qinwu. Keluarga Yue bukan hanya keluarga pemurni jimat terkemuka di bintang Mo Yuan, tetapi juga memiliki seorang ahli jimat tingkat 8, Yue Yangxi. Alasan wanita ini mempercayakan bahan-bahan ini kepada keluarga Yue adalah untuk meminta bantuan Yue Yangxi dalam memurnikan jimat pemecah kekosongan agar ia dapat kembali ke bintang Roland. Dia adalah Si Qianghua. Sejak tiba di kota Qinwu, dia tahu bahwa Paman Yu telah berbohong kepadanya untuk pertama kalinya. Ini sama sekali bukan tempat tinggal orang tuanya. Baginya, ini adalah kota yang sama sekali asing. Kota ini memiliki dua keluarga terkemuka, keluarga Xin dan keluarga Yue. Karena tidak dapat menemukan orang tuanya, Si Qianghua tidak ingin tinggal di sana lebih lama lagi. Satu-satunya pikirannya adalah kembali ke Ning Cheng sesegera mungkin. Namun, jimat pembuka surga itu terlalu berharga. Ia telah berpartisipasi dalam banyak lelang dan menjual hampir semua hartanya, tetapi ia tetap tidak bisa mendapatkan satu pun jimat pembuka surga. Dalam keputusasaan, ia terpaksa meminta bantuan Yue Yangxi dari keluarga Yue. Yue Yangxi adalah ahli pemurni jimat yang paling dekat dalam menciptakan jimat pembuka surga, dan ia ingin Yue Yangxi membantunya menyempurnakannya. Sayangnya, meskipun telah menerima banyak sekali materi, ia tidak menerima satu pun jimat pembuka surga, apalagi jimat pelarian. Setiap kali menerima materi, keluarga Yue selalu mengatakan bahwa ia perlu menunggu sedikit lebih lama. Guru Yue Yangxi masih berlatih dan seharusnya bisa segera menyempurnakan jimat pembuka surga. Dengan cara ini, Si Qianghua terus mengumpulkan berbagai bahan berharga dan menyerahkannya kepada keluarga Yue, hanya untuk membantu Yue Yangxi berlatih dan meningkatkan keterampilan membuat jimatnya. Si Qianghua tahu ini bukan solusi, tetapi jika dia ingin pergi, dia benar-benar tidak punya cara lain selain menemukan keluarga Yue. Dia bukan orang yang kejam. Jika itu Ning Cheng, dia pasti sudah menyerbu pintu mereka atau meminta setumpuk batu spiritual. Di samping kegelisahannya, ia terus mencari berbagai bahan bermutu tinggi untuk membuat jimat. Dia diam-diam berharap suatu hari nanti keluarga Yue akan mampu menempa jimat pembuka surga dan memberinya satu. Dia telah mempertimbangkan untuk menggunakan beberapa cara, tetapi menyinggung keluarga Yue akan secara efektif menutup jalan itu. Keinginannya yang mendesak untuk kembali ke Ning Cheng membuatnya takut menyinggung para ahli jimat keluarga Yue. Mengenai menyelesaikan masalah dengan Meng Habisi, dia bahkan belum mempertimbangkannya. Haha, tawa liar terdengar dari gua paling mewah di keluarga Yue, lalu seorang pria parubaya berpakaian bagus berjalan keluar dari gua. Paman Yangxi, seorang anak laki-laki muda yang menjaga di luar gua, melihat lelaki berpakaian bagus keluar dan segera membungkuk untuk menyambutnya. Segera beritahu kepala keluarga, aku punya berita penting untuk diumumkan. Pria berpakaian bagus itu tak lain adalah Yue Yangxi, ahli pembuat jimat terkemuka keluarga Yue, dan suasana hatinya sedang sangat baik saat itu. Ya, jawab anak laki-laki itu dan segera pergi. Setelah setengah batang dupa terbakar, lebih dari 10 orang sudah duduk di aula leluhur keluarga Yue. Duduk di ujung meja adalah seorang lelaki tua berambut hitam, matanya memancarkan kegembiraan yang sama, seolah-olah ia ingin mengumumkan sesuatu dengan tidak sabar. Hari ini aku punya pengumuman terpenting dan paling meriah. Tetua berambut hitam itu memandang yang lain dan akhirnya tak kuasa menahan diri lagi, berbicara dengan penuh semangat. Aula leluhur keluarga Yue sunyi, semua orang menunggu lelaki tua itu mengumumkan peristiwa penting yang patut dirayakan. Keluarga Yueku selalu menjadi keluarga pembuat jimat terkuat di bintang Mo Yuan, dengan banyak anggota kuat yang menembus alam dan memasuki langit berbintang. Namun, dalam 2000 tahun terakhir, bakat pembuat jimat terbaik dari keluarga Yueku telah berkurang. Belum lagi Grandmaster pembuat jimat tingkat 9, bahkan Grandmaster pembuat jimat tingkat 7 pun sangat langka. Pada saat ini, tetua berambut hitam itu berdiri,
mengangkat tangannya dengan tegas, dan berkata, tapi hari ini, keluarga Yue ku telah melahirkan seorang ahli pemurni jimat tingkat 9. Ya, dia adalah keponakanku, Yang Zixian. Keponakan Yang Zixian sudah bisa memurnikan jimat pemecah kekosongan tingkat 9. Pria tua berambut hitam itu berhenti bicara, ia tak perlu melanjutkan. Aula leluhur sudah dipenuhi hiruk-pikuk obrolan gembira dan berbagai ekspresi antisipasi. Semua orang tahu apa artinya mengendalikan pembuatan jimat pemecah kekosongan di bintang Mo Yuan. Aturan Mo Yuan Star memang tidak sempurna, tetapi dunia ini juga bukan dunia yang rusak, jadi tidak ada jalan surgawi di Mo Yuan Star. Setelah mencapai tingkat kultivasi tertentu, jika ingin meninggalkan Mo Yuan Star, baik dengan mengandalkan kapal perang hampa maupun dengan kultivasi sendiri, Anda harus menggunakan jimat pemecah kekosongan. Hanya dengan menggunakan jimat pemecah kekosongan untuk membuka antarmuka bintang asal tinta, seseorang dapat memasuki level terendah dari kekosongan untuk mencari sistem bintang yang mengandung kehidupan. Suasana heboh memenuhi seluruh aula leluhur. Berapa banyak kultivator di bintang Mo Yuan yang membutuhkan jimat pemecah kekosongan bisa dibayangkan bahwa di masa depan, setiap jimat pemecah kekosongan dari keluarga Yue akan dijual dengan harga selangit, dan banyak kultivator akan datang ke kota Qinwu untuk membeli jimat pemecah kekosongan dari keluarga Yue. Berikan wanita bermargasi itu jimat pemecah kekosongan, dan selesailah, seorang tetua dari keluarga Yue tiba-tiba berkata. Ia tahu bahwa Yue Yangzi dari keluarga Yue mampu menjadi ahli pemurni jimat tingkat 9, dan kultivator wanita ini jelas pantas mendapatkan sedikit pujian. Yang terpenting, kultivasi wanita bernama Si Qianghua ini terlalu mengerikan. Yue Yangzi tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, harga jimat pemecah kekosongan di bintang Mo Yuan sangat mahal, dan yang dia inginkan adalah jimat pemecah kekosongan, yang bahkan lebih canggih daripada jimat pemecah kekosongan. Aku tidak bisa menyempurnakan jimat pemecah kekosongan saat ini. Yue Yangzi tidak melanjutkan bicaranya, tetapi semua orang yang hadir mengerti maksudnya. Tetua berambut hitam di ujung meja mengangguk dan berkata, Yangzi benar. Setiap jimat pemecah kekosongan tak ternilai harganya, kita tidak bisa memberikannya begitu saja. Tapi kultivasi wanita itu terlalu tinggi. Bahkan di bintang Mo Yuan, hanya sedikit yang lebih kuat darinya. Bagaimana jika tetua yang berbicara sebelumnya menjadi semakin khawatir setelah mendengar kata-kata pria tua berambut hitam itu? Yue Yangzi mencibir dan berkata, keluarga Yueku adalah keluarga pembuat jimat nomor 1 di seluruh bintang Mo Yuan. Aku bahkan sudah mencapai tingkat ke-9 ahli jimat. Bagaimana mungkin aku takut pada seorang kultivator wanita seperti dia? Aku dengar dia punya koin perunggu kuno, yang sangat kuat. Koin itu adalah koin perunggu penurun harta karun. Aku khawatir meskipun aku menjual semua harta di keluarga Yueku, aku tetap tidak akan mampu membeli koin ini, bahkan sepersekian pun. Sebelum tetua itu sempat berkata apa-apa lagi, lelaki tua berambut hitam itu menggebrak meja di depannya dan berkata, kultivator perempuan itu pasti orang luar. Saat ini, yang paling diinginkannya adalah meninggalkan bintang Mo Yuan. Aku setuju dengan perkataan keponakanku, Yangzi. Biarkan kultivator perempuan itu datang ke keluarga Yueku. Entah dia setuju atau tidak, koin tembaga Luobao harus tetap menjadi milik keluarga Yueku. Koin tembaga Luobao akan digunakan oleh Yangzi mulai sekarang. Mendengar kata-kata tetua berambut hitam itu, Yue Yangzi sangat senang. Ia telah lama mengincar koin tembaga penjatuh harta karun Si Qianghua. Setelah menjadi ahli jimat tingkat 9, ia telah membuat banyak jimat ofensif, semuanya untuk menghadapi Si Qianghua. Meskipun keluarga Yue tidak mendukungnya, ia bertekad untuk merebut koin tembaga Si Qianghua. Selama ia mendapatkan koin tembaga itu, ia akan memiliki sarana untuk pergi ke kehampaan di masa depan. Berapapun biayanya, ia harus mendapatkan koin tembaga itu. Ketika Si Qianghua mengetahui bahwa Yue Yangzi telah mencapai tingkat ke-9 Master Jimat, ia merasa sedikit gembira. Ia disibukkan dengan bagaimana cara mendapatkan jimat pemecah kekosongan dari keluarga Yue. Sekalipun ia tidak bisa mendapatkan jimat pemecah kekosongan, setidaknya ia akan mendapatkan jimat pemecah kekosongan. Mengenai melanjutkan pencarian material untuk keluarga Yue, ia sudah menyerah. Memiliki jimat pemecah kekosongan, alih-alih jimat pemecah kekosongan, tidak ada bedanya baginya. Si Qianghua merasakan ada yang tidak beres begitu tiba di kediaman keluarga Yue. Setelah menghabiskan waktu bersama Ning Cheng dan terpengaruh oleh kepribadiannya, ia tentu saja merasa ragu. Karena itu, ia tetap tinggal di halaman keluarga Yue tanpa masuk. Akan tetapi, dia tidak perlu masuk. Puluhan kultivator telah menyegel halaman keluarga Yue saat itu. Yue Yangzi, aku hanya menginginkan jimat penghancur kekosongan. Tidakkah menurutmu kau bertindak terlalu jauh? Nada bicara Si Qianghua tenang, tanpa sedikit pun kepanikan. Haha, Yue Yangzi tertawa terbahak-bahak, Si Qianghua, kau mau jimat penghancur kekosongan? Kau membuatnya terdengar begitu mudah.
Tahukah kau berapa banyak material berharga yang dibutuhkan untuk memurnikan jimat penghancur kekosongan? Tahukah kau berapa batu roh yang bisa dijual untuk jimat penghancur kekosongan? Kau tinggal minta jimat penghancur kekosongan, siapa yang tidak masuk akal di sini? Wajah Si Qianghua memucat karena marah. Selama bertahun-tahun, bahan-bahan yang ia berikan kepada keluarga Yue sudah cukup untuk memurnikan lebih dari 10 jimat pemecah kekosongan, apalagi jimat pemecah kekosongan. Dan sekarang, pihak lain malah bertanya berapa batu roh untuk satu jimat pemecah kekosongan. Ternyata suaminya benar orang serakah akan selalu serakah. Ia terlalu baik. Yue Gu, materi yang telah kuberikan kepada keluarga Yue selama bertahun-tahun lebih dari cukup untuk menyempurnakan bukan hanya satu jimat pemecah kekosongan, tetapi bahkan setumpuk penuh jimat pemecah langit. Tanpa dukunganku, mungkinkah Yue Yangzi bisa naik ke tingkat master jimat tingkat 9? Meskipun amarahnya meluap-luap, nada bicara Si Qianghua tetap tenang. Kultivator yang disebut Si Qianghua sebagai Yue Gu adalah tetua berambut hitam dan kepala keluarga Yue. Mendengar kata-kata Si Qianghua, ia melangkah maju, menangkupkan tangannya sebagai salam, dan berkata dengan tenang, "Rekan Taois Si, jika bukan karena materialmu, aku tidak akan menjual jimat pemecah kekosongan kepadamu. Namun, sebanyak apapun material yang kau miliki, jika tidak dimurnikan menjadi jimat, itu hanyalah tumpukan sampah. Bagaimana kalau begini, aku akan memutuskan. Kau punya satu koin tembaga, ambillah koin itu sebagai pembayaran, dan keluarga Yue kami akan memberimu jimat pemecah kekosongan." Si Qianghua tetap diam, tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Keserakahan keluarga Yue jauh melampaui imajinasinya. Sekalipun Ning Cheng memberinya koin tembaga itu, ia tak akan pernah mengambilnya. Dan sekalipun ia mengambilnya, ia tahu dalam hatinya bahwa keluarga Yue tak akan pernah membiarkannya pergi. Meski harus menghancurkan diri sendiri, ia ingin mengikuti jejak suaminya. Tanpa ragu, Si Qianghua memanggil pedang azure miliknya, beserta koin tembaga penjatuh harta karun 5 elemen. Jika dia bergerak, seranglah bersama-sama, teriak Yue Gu begitu melihat Si Qianghua bergerak, dan dia juga memanggil senjata sihirnya sendiri. Sayangnya, Si Qianghua tidak memasuki ruang resepsi keluarga Yue. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Bum bum bum, retak-retak-retak. Ledakan dahsyat dan rentetan berbagai artefak magis bergema di halaman keluarga Yue, terdengar jelas di seluruh kota Qinwu. Namun, tak seorang pun mendekati keluarga Yue. Banyak yang mengetahui situasi ini mengerti bahwa ahli top kota Qinwu, Si Qianghua, sedang berperang melawan keluarga Yue. Mengenai alasannya, tidak ada yang menganggap Si Qianghua salah. Meskipun Si Qianghua memiliki tingkat kultivasi tertinggi di kota Qinwu, ia tidak pernah menindas yang lemah. Transaksi selalu dilakukan sesuai aturan, dan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan sama sekali. Namun, keluarga Yue juga sama kuatnya, masih menjadi keluarga pembuat jimat nomor 1 di Mo Yuan Star, dan tidak ada seorang pun yang ingin menyinggung keluarga Yue begitu saja. Ledakan di rumah keluarga Yue berlangsung hampir sepanjang hari sebelum berangsur-angsur mereda. Pada hari ini, sebuah peristiwa besar terjadi di kota Qinwu di bintang Mo Yuan. Keluarga Yue yang dulunya kuat, dalam upaya mereka untuk merebut harta karun magis seorang kultivator wanita, terlibat dalam pertempuran sengit yang mengakibatkan kehancuran bersama. Hampir semua tetua keluarga Yue terbunuh, dan konon hanya beberapa orang yang berhasil melarikan diri dari bintang Mo Yuan menggunakan jimat pemecah kekosongan. Karena insiden ini, keluarga Yue hancur total di kota Qinwu, apalagi mendominasi seluruh bintang Mo Yuan. Demikian pula, Qianghua, kultivator wanita terkemuka yang awalnya tinggal di kota Qinwu, juga menghilang pada hari ini. Konon, ia tewas dalam pertempuran dengan para kultivator keluarga Yue. Ning Cheng tiba-tiba berhenti, memegang dahinya dengan tangan, merasakan gelombang ketidaknyamanan yang menerpanya. Ketidaknyamanan itu seperti kehilangan orang yang paling dicintainya, perasaan yang membuatnya sulit bernapas. Apa yang terjadi? Ning Cheng mencabut simpul cinta itu, dan simpul itu masih utuh, menandakan selir luo baik-baik saja. Apakah sesuatu terjadi pada ruolan? Logikanya, seharusnya tidak terjadi apa-apa pada ruolan yang bersama seseorang yang licik dan berbahaya seperti Rui Baisan. Qianghua. Ketika Ning Cheng memikirkan nama Si Qianghua, ia merasa seolah-olah sebuah kerucut besi besar telah menghantam jantungnya. Setelah Sun Hanrui menggunakan bunga Herward-nya, ia mencari sesuatu yang serupa karena ia berencana untuk menghidupkan kembali Paman Yu dan Xin Ziming. Meskipun ia tahu kecil kemungkinan ia bisa menemukan kota Qinwu melalui keduanya, itu masih secercah harapan. Namun, bunga Herward sangat langka, dan ia mungkin baru bisa menemukannya setelah memasuki langit berbintang. Bahkan sebelum memasuki langit berbintang hari ini, ia sudah merasa gelisah. Kegelisahan ini pasti dibawa oleh Qianghua. Ning Cheng duduk, menyisir rambutnya dengan jari. Ia membenci kelemahannya sendiri. Jika ia memiliki kekuatan seperti kakaknya, Chang Wei, ia bisa merobek antarmuka dan langsung menuju Mo Yuan Star. Fiu. Ning Cheng menarik napas. Ia bertekad, apapun yang terjadi, ia harus mempercepat kultivasinya.
Merobek kekosongan alam adalah tujuan berikutnya. Selama ia bisa mencapai tujuan ini, ia akan terus merobek kekosongan berbagai alam untuk mencari kota Qinwu. Suara kecil terdengar, mengejutkan Ning Cheng. Ia segera menekan pikirannya dan mendongak, melihat sebuah kapal perang perak yang hancur tak jauh di depannya. Kapal perang itu rusak parah, dan seorang kultivator wanita bergaun biru muda keluar dari reruntuhan. Dia begitu sibuk dengan si Qianghua hingga dia bahkan tidak melihatnya. Tidak, kultivator perempuan ini tampak familiar, dia sama dengan yang mengejarnya sebelumnya. Satu tamparan saja bisa menghabisi lebah emas peledak kekosongan yang tak terhitung jumlahnya. Menyadari hal ini, Ning Cheng merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia tak percaya bahwa bahkan setelah ia melarikan diri ke dalam kehampaan, kultivator perempuan ini masih terus mengikutinya tanpa henti. Kultivator wanita bergaun biru muda itu berpenampilan biasa saja, dengan kulit yang sedikit lebih gelap daripada kebanyakan orang. Matanya besar dan cemerlang, bagaikan bintang di langit malam, mustahil untuk diabaikan. Aura kuat yang terpancar darinya membuat Ning Cheng sangat waspada. Jelas bahwa kultivator wanita ini terluka parah, dan meskipun begitu, Ning Cheng memperkirakan bahwa ia sendiri bukanlah tandingannya. Kultivator wanita bergaun biru itu juga melihat Ning Cheng. Ia mengamatinya dari atas ke bawah, lalu mengerutkan kening. Siapa kau dengan tingkat kultivasi serendah itu? Kenapa kau ada di lembah Mingsu? Ini kedua kalinya Ning Cheng mendengar seseorang menyebut Mingsu pertama kali dari Chang Wei. Mingsu adalah kehampaan di antara alam, terkadang disebut kehampaan. Wanita ini juga tahu tentang Mingsu, jadi jelas dia bukan dari dunia kultivasi biasa, dia mungkin seorang kultivator dari langit berbintang. Meskipun kultivator wanita ini berpenampilan biasa saja, ada lingkaran cahaya samar di belakangnya. Jika lingkaran cahaya ini sedikit lebih jelas, Ning Cheng bahkan akan teringat pada dewa-dewa dalam mitologi Tiongkok kuno, yang semuanya dikelilingi oleh lingkaran cahaya warna-warni. Dalam ingatan Ning Cheng, lingkaran cahaya itu disebut cahaya kebijaksanaan, juga dikenal sebagai pancaran atau cahaya alam. Atau mungkin memiliki nama lain. Artinya, cahaya bersinar di mana-mana. Mengapa ada lingkaran cahaya redup di belakang kultivator wanita bergaun biru ini? Melihat Ning Cheng tidak menjawab, raut wajah kultivator perempuan bergaun biru itu sedikit muram. Tidakkah kau mendengar aku bertanya? Melihat pihak lain tidak berniat bergerak, Ning Cheng buru-buru berkata, aku juga tidak tahu. Aku tertarik oleh runtuhnya kehampaan dan kemudian jatuh ke dalamnya. Kau mengendalikan kapal perang hampa yang kukejar, bagaimana dengan tuan muda berjubah merah itu? Bagaimana mungkin dia bisa memasukkanmu ke dalam kapal perang hampanya, dan dengan tingkat kultivasimu, bagaimana mungkin kau masih hidup ketika kapal perang yang hancur itu tersedot oleh runtuhnya kehampaan? Tanya kultivator wanita berok biru itu dengan kaget. Jelas, dia mengerti apa yang terjadi dari kata-kata Ning Cheng. Mendengar kata-kata kultivator wanita berbaju biru, Ning Cheng langsung mengerti. Kultivator wanita ini sebenarnya tidak mengejarnya. Terlepas dari apakah ia merasakan aura telur ratu lebah atau tidak, kemungkinan besar ia sedang mengejar pemuda berjubah merah. Tuan muda berjubah merah. Ia telah menghabisi pemuda berjubah merah, dan bahkan mengemudikan kapal perang hampanya, tetapi disalahpahami oleh kultivator wanita berbaju biru ini. Menyadari hal ini, Ning Cheng dipenuhi penyesalan. Seandainya dia tahu ini akan terjadi, dia pasti tidak akan terburu-buru masuk ke dalam kehampaan dan berakhir di tempat terkutuk ini. Entahlah, waktu aku menemukan kapal perang ini, memang ada seorang pemuda berbaju merah di dalamnya. Sepertinya dia sudah mati. Kupikir kapal perang ini bagus, jadi aku mengendalikannya untuk bermain-main. Aku tidak menyangka akan dikejar oleh lebah emas Void dan berakhir di sini secara tidak sengaja, kata Ning Cheng cepat sambil tersenyum. Kultivator wanita berbaju biru itu menghampiri Ning Cheng, mengitarinya sekali, dan berkata dengan dingin, omong kosong. Tuan muda berbaju merah terluka parah olehku, dia jelas tidak mati tanpa alasan. Kau pasti telah menghabisinya. Aku tidak menyangka kau punya begitu banyak kartu truf. Dengan tingkat kultivasi serendah itu, kau tidak hanya menghabisi tuan muda berbaju merah, tetapi juga selamat dari keruntuhan kehampaan. Keringat dingin mengucur deras di punggung Ning Cheng. Wanita ini hendak menginterogasinya tentang rahasianya. Sekalipun tahu apa yang telah dilakukannya, ia tak bisa mengakuinya. Senior, saat aku memasuki kapal perang, aku sudah mati, pemuda berbaju merah, lalu. Kultivator perempuan berbaju biru melambaikan tangannya, kau tak perlu membantahku. Dengan sedikit kepintaranmu, kau pikir kau bisa membantahku di depanku? Apa kau ingin mengatakan bahwa ada orang lain yang menghabisi tuan muda berbaju merah? Kalau begitu, kukatakan padamu, jika ada orang lain yang menghabisi tuan muda berbaju merah, mereka pasti tidak akan meninggalkan telur ratu lebah milik lebah emas tanpa mengambilnya. Jangan tanya bagaimana aku tahu kau mengambil telur ratu lebah. Kalau kau tidak mengambilnya, apa lebah-lebah emas itu akan repot-repot mengejarmu? Apa mereka rela menceburkan diri ke dalam kehampaan yang runtuh? Aneh sekali. Pangeran berpakaian merah mungkin sedang memulihkan diri, dan kau memanfaatkan kesempatan itu untuk menyergapnya.
kan mungkin kau menyergapnya saat ia sedang memulihkan diri di tengah kawanan lebah emas. Aku harus mengagumi keberanianmu. Ning Cheng terdiam mendengar ini. Wanita ini terlalu tangguh seolah-olah dia telah menyaksikannya sendiri. Berbohong kepada wanita seperti ini pasti sangat menegangkan. Benar sekali, aku menghabisi tuan muda berbaju merah. Ning Cheng mengakui dengan sedih. Kultivator perempuan bergaun biru itu terkekeh, mati kau. Apa kau tahu siapa tuan muda berbaju merah itu? Kalau kau berani menghabisinya, aneh kalau kau tidak mati. Selama kau diam saja, tak seorang pun akan tahu. Ning Cheng menghela napas lega ketika melihat kultivator perempuan itu tampaknya tidak berniat menghabisinya. Wanita bergaun biru itu berkata dengan nada meremehkan, aku tidak akan mengatakan apa-apa, bahkan jika kau tidak mengatakan apa-apa, semua orang sudah tahu. Kau menghabisi tuan muda berbaju merah, dan kau sudah memiliki tanda di tubuhmu. Begitu kau pergi ke langit berbintang, kau akan langsung tertangkap. Ning Cheng langsung terkejut dan ragu, karena setelah menghabisi pemuda berpakaian merah itu, dia telah berulang kali memeriksa dengan indera ilahinya dan tidak menemukan jejak atau tanda apapun di tubuhnya. Melihat tindakan Ning Cheng, kultivator wanita bergaun biru itu berkata dengan tenang, kau tak perlu memeriksanya lagi. Bahkan aku pun tak bisa menghilangkan tanda itu. Kau pikir kau bisa menemukannya? Jangan bermimpi. Ning Cheng menyerah untuk menyelidiki lebih lanjut dengan sedikit kecewa. Ia tidak tahu apa itu ngarai Mingsu. Karena ia sudah berada di tempat seperti itu, ia akan menghadapi bahaya apapun setelah keluar. Memikirkan hal ini, ia dengan tenang berkata, aku bukan satu-satunya yang menghabisi tuan muda berbaju merah. Jika kau tidak melukainya dengan serius, aku juga tidak akan bisa menghabisinya. Kultivator wanita bergaun biru itu terkejut mendengar kata-kata Ning Cheng. Ia terdiam sejenak, lalu langsung terkekeh, kau sudah mengingatkanku. Kalau aku menghabisimu saja, tidak akan terjadi apa-apa, kan? Mendengar perkataan kultivator wanita berpakaian biru, Ning Cheng langsung mundur beberapa langkah dan menjadi waspada. Melihat ekspresi Ning Cheng, kultivator wanita bergaun biru itu berkata tanpa berkata-kata, jangan gugup begitu. Aku tidak akan menghabisimu. Kau sudah membantuku menghabisi tuan muda berbaju merah. Jika aku ingin menghabisimu, kegugupanmu tidak akan membantu. Kau telah menghabisi tuan muda berbaju merah yang terluka parah, tapi kau bukan tandinganku. Ning Cheng tahu pihak lain mengatakan yang sebenarnya, dan meskipun ia enggan mengakuinya, ia hanya bisa menurunkan kewaspadaannya. Sepertinya menghabisinya tidak akan membutuhkan banyak usaha. Dihadapkan dengan kekuatan absolut, kewaspadaan apapun akan sia-sia. Kau tidak mau telur ratu lebah emasku? Tanya Ning Cheng bingung. Wanita berbaju biru itu mencibir, telur ratu lebah emas apa yang akan kulakukan dengannya? Telur-telur ratu ini harus berpasangan untuk menghasilkan ratu lebah emas. Hanya ada satu, jadi praktis tidak berharga. Pemuda berbaju merah itu hanya mendapatkan satu di pelelangan sebelumnya, itulah sebabnya dia mencoba merebut telur ratu lebah emas ini. Ning Cheng tertegun sejenak sebelum bertanya lagi, kalau begitu, kenapa lebah-lebah emas itu mengejarku? Telur ratunya cuma satu, jadi rasanya sia-sia saja mereka mengejarku. Kalau tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. Coba lihat, kata kultivator wanita bergaun biru itu sambil mengeluarkan slip giok dan melemparkannya ke Ning Cheng. Ning Cheng mengambil slip giok itu dan mengamatinya dengan indera ilahinya. Ia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Agar telur ratu lebah emas dapat berkembang, mereka harus muncul berpasangan. Kedua telur ratu tersebut bersama-sama menyerap saripati ratu satu sama lain. Hal ini berlanjut hingga salah satu telur melemah, dan telur lainnya menyerap saripati yang tersisa sepenuhnya dan emas. Telur ratu lebah emas yang saripatinya telah diserap sama sekali tidak berharga. Jika hanya ada satu telur ratu, mustahil bagi seekor lebah untuk membesarkannya kecuali melalui koloni lebah emas. Koloni lebah emas bergiliran memelihara telur ratu dengan saripati kehidupan mereka sendiri, dan seiring waktu, telur itu akan emas. Selain itu, slip giok itu berisi berbagai metode untuk membudidayakan lebah emas, serta metode bagi mereka untuk mengenali seorang master. Ning Cheng sangat gembira slip giok inilah yang ia inginkan, dan ia mendapatkannya dengan mudah. Begitu, Ning Cheng dengan tenang menyerahkan slip giok di tangannya kepada kultivator wanita bergaun biru. Ia menduga pemuda berbaju merah itu juga memiliki slip giok serupa di cincinnya. Wanita bergaun biru itu tidak mengambil slip giok itu, dan dengan santai berkata, akan kuberikan ini padamu. Kurasa kau takkan pernah punya kesempatan untuk keluar seumur hidupmu, jadi tinggal di sini dan bermain-main dengan telur ratu lebah emas juga tidak buruk. Kaulah yang bermain dengan telur, pikir Ning Cheng dengan marah. Kultivator wanita berpakaian biru jelas merasakan sikap tidak ramah Ning Cheng, tetapi dia mengabaikannya dan berbalik untuk pergi. Ning Cheng, di sisi lain, merasakan gelombang niat baik terhadapnya. Kultivator perempuan ini tampaknya memiliki beberapa prinsip, karena ia tidak mendesaknya tentang bagaimana ia bisa selamat dari keruntuhan spasial tanpa cedera.
Ning Cheng mengikuti dan bertanya, "Senior, bisakah Anda memberitahu saya cara keluar dari Ngarai Mingsu?" "Kamu mau keluar?" "Ya, aku ingin keluar." Ning Cheng menjawab tanpa berkata-kata. "Bukankah itu sudah jelas siapa yang mau tinggal di tempat seperti ini?" "Oh, kalau begitu, katakan padaku, bagaimana kau bisa sampai di sini tanpa cedera setahuku, bahkan mereka yang kultivasinya lebih tinggi dariku pun akan kesulitan bertahan hidup dari keruntuhan kehampaan. Tidakkah kau lihat kapal perang kehampaanku yang paling berharga hancur berkeping-keping oleh keruntuhan kehampaan itu?" tanya kultivator perempuan berok biru itu dengan tenang. Ning Cheng kemudian menyadari bahwa orang lain itu tidak menolak untuk bertanya, tetapi menunggunya berbicara. "Maaf, itu rahasiaku." Ning Cheng menolak tanpa ragu. Kultivator perempuan bergaun biru itu tersenyum manis, "Baiklah. Cara keluar dari sini juga rahasiaku." Setelah mengatakan itu, kultivator wanita bergaun biru itu tampak berpikir itu belum cukup dan menambahkan, "Kau sama sekali tidak boleh berpikir untuk terbang keluar dari tempat ini. Dengan tingkat kultivasimu, bahkan jika kau terbang selama puluhan tahun, kau mungkin tidak akan bisa mencapai ujungnya. Lagi pula, jika kau jatuh di tengah jalan, kau mungkin akan mati." Setelah mengatakan ini, kultivator wanita berpakaian biru itu mempercepat langkahnya dan segera menghilang dari pandangan dan indera kedewaan Ning Cheng. Ning Cheng tidak mengejarnya. Kultivasi pihak lain lebih tinggi darinya jika mereka tidak mau mengungkapkannya. Ya sudahlah. Ia menolak untuk percaya bahwa dengan mutiara Xuan Huang, ia tidak bisa lolos dari Ngarai. Awalnya, ia berencana untuk terbang perlahan ke atas Ngarai dan melarikan diri dari sana. Namun, setelah mendengar kata-kata kultivator wanita berok biru, ia mengurungkan niat itu. Ia yakin wanita itu tidak berbohong padanya. Ning Cheng tidak melanjutkan. Karena kultivator wanita berbaju biru sudah mengatakannya, tidak ada gunanya dia melanjutkan. Dia mengeluarkan cincin milik Tuan Muda berjubah merah. Tuan Muda berjubah merah itu jelas berasal dari langit berbintang, sama seperti kultivator wanita berbaju biru. Mungkin ada sesuatu yang dia butuhkan di cincin milik Tuan Muda berjubah merah itu. Bahkan sebagai master susunan tingkat 8 dari Ning Cheng, dengan kemampuan restriktifnya yang luar biasa kuat dan keterampilan pemahaman serta deduksi yang kuat, ia masih membutuhkan waktu beberapa hari untuk sepenuhnya membuka cincin master muda berjubah merah. Ning Cheng terkejut, cincin Tuan Muda berjubah merah itu tidak berisi kristal kultivasi, batu roh, atau material yang diinginkannya. Yang ada hanyalah beberapa kartu, beberapa berwarna biru dan beberapa berwarna hitam. Tidak, bagaimana mungkin Tuan Muda berbaju merah hanya memiliki sebanyak ini? Dia bahkan tidak melihat senjata sihir terpenting yang bisa dimiliki seorang kultivator. Dia tidak percaya Tuan Muda berbaju merah tidak memiliki senjata sihir apapun. Ning Cheng dengan lesu menyimpan cincinnya dan berdiri. Sepertinya ia masih perlu menemukan kultivator perempuan bergaun biru itu, kalau tidak, ia mungkin benar-benar terjebak di Ngarai Mingsu. Setelah melakukan perjalanan di sepanjang jalan berliku di dasar Ngarai selama beberapa hari, Ning Cheng mulai merasa gelisah, meskipun suhu di dalam tidak terlalu buruk baginya. Di tempat yang sunyi dan tak berujung ini, berjalan monoton setiap hari, tanpa suara dan harapan, sungguh terlalu menyesakan. Boom, tepat saat Ning Cheng menyadari tidak ada suara, sebuah ledakan dahsyat terdengar di depannya, mengirimkan potongan-potongan batu yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit. Ning Cheng segera mempercepat langkahnya. Ia tidak takut akan keributan apapun, yang paling ia takuti adalah keheningan. Setengah batang dupa kemudian, Ning Cheng tiba di tempat yang tidak jauh dari ledakan. Saat Ning Cheng mendekat, gelombang panas yang hebat menyapu dirinya. Bahkan dengan aura sungai bintang yang mengelilinginya, Ning Cheng harus mengaktifkan esensi sejatinya untuk melindungi dirinya sendiri. Gelombang panas seperti itu, jika mengenai orang biasa, dapat menghancurkan mereka menjadi abu. Dengan tubuh raja tingkat ke-6-nya dan dukungan api sungai bintang, Ning Cheng nyaris berhasil mendekat. Akhirnya ia melihat dengan jelas bahwa kultivator perempuan bergaun biru itu dilalap api yang tak henti-hentinya, dan pakaiannya hampir seluruhnya terbakar abis. Selain korset dan bra tipis nan halus, ia hampir berdiri terbuka bulat di tengah kobaran api, dan hanya ada radius 3 meter di sekitar tempatnya berdiri yang terbebas dari kobaran api. Meskipun kultivator wanita itu memiliki perawakan ramping dan cukup menyenangkan dipandang dalam balutan pakaian pantai, Ning Cheng sama sekali tidak tertarik untuk mengaguminya. Ia mengamati gelombang api yang terus membesar, yang saling tumpang tindih dan memadat secara bersamaan. Jelas, ketika api benar-benar menyatu, ia akan berubah menjadi abu. Api ini tampak terus naik dari bawah Ngarai, dan semakin membesar. Apa-apaan wanita ini? Dia menarik begitu banyak api mengerikan hingga melahapnya. Apakah dia sedang mencari kematian? Kau mau mati? Ini Void Flame. Dengan tingkat kultivasimu, sekali kau terperangkap di dalamnya, kau takkan bertahan lebih dari beberapa tarikan napas. Kultivator wanita itu berhenti sejenak, lalu berseru kaget. Ning Cheng tak hanya mendekati Void Flame, bahkan pakaiannya pun tak luluh. Ia menatap Ning Cheng dengan kaget.
Seorang kultivator Naschen Soul biasa, bahkan yang berdiri di tepi api seperti itu, mustahil untuk selamat. Ia menyadari ada sesuatu yang berbeda pada Ning Cheng, tetapi ia tidak meminta bantuan. Dengan tingkat kultivasi Ning Cheng, bahkan jika ia ingin menyelamatkannya, itu sama sekali mustahil. Ning Cheng awalnya tidak ingin ikut campur, tetapi saat ini, sungai berbintang di Purple Mansion-nya berdenyut hebat. Jelas, sungai berbintang itu mengingatkannya untuk bergegas ke api kehampaan ini. Ning Cheng tidak terus menahan Xing He, dan saat berikutnya Xing He menyerbu ke dalam lapisan api yang melonjak. Api sungai bintang kultivator perempuan itu juga melihat sungai bintang mengalir deras ke dalam api kehampaan, mulutnya menganga. Sedangkan untuk pakaian pantainya sendiri, ia sama sekali tidak menghiraukannya. Ia bahkan lupa tentang gelombang api yang berjarak kurang dari setengah sang darinya. Saat ini, Ning Cheng tidak punya waktu untuk peduli pada kultivator wanita itu, pikirannya sepenuhnya tertuju pada Xing He. Xing He adalah harta karunnya yang berharga, dan ia tidak ingin Xing He terjebak dalam api kehampaan yang tak berujung ini. Sesaat kemudian, indera ilahinya merasakan bahwa galaksi telah berhenti. Pada saat ini, galaksi telah melilit kristal biru kemerahan, dan ia segera menyadari bahwa galaksi itu menjadi semakin kuat. Void Flame Essence, seru kultivator wanita itu lagi, sedikit rasa iri terlihat di matanya. Saat sungai berbintang menelan inti api kehampaan, api yang mengelilingi kultivator wanita itu langsung surut, dan dalam waktu singkat, gelombang api yang tak berujung itu pun melemah. Warna Bima Sakti dengan cepat berubah dari merah menjadi hijau, lalu menjadi cian, dan akhirnya menjadi bola api biru. Ketika warna Bima Sakti berubah menjadi biru, esensi api kekosongan lenyap sepenuhnya, dan api di sekitar kultivator wanita itu juga lenyap sepenuhnya. Xing He mendarat dengan gembira di telapak tangan Ning Cheng dan dengan cepat menghilang ke tangannya. Ning Cheng tahu bahwa Xing He telah kembali ke rumah ungunya. Api yang begitu kuat, sayang sekali menyia-nyiakan Void Flame Essence. Kultivator wanita itu pun tersadar, menggelengkan kepala, dan mendesah. Seandainya saja dia memiliki Void Flame Essence itu. Ning Cheng terbatuk. Bukankah sebaiknya kau pakai baju dulu? Kultivator perempuan itu melirik Ning Cheng tanpa sedikit pun rasa malu. Melihatku sekali atau 100 kali, tetap saja aku melihat. Setelah melihatku begitu lama, apa kau benar-benar akan memberiku satu set pakaian untuk dipakai? Apa itu tidak adil? Meskipun kultivator perempuan itu tampak sangat tenang, hanya dia yang tahu betapa gugup dan frustrasinya dia. Selain sengaja berpura-pura acuh tak acuh, dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kenapa kamu ingin aku mengambil bajumu? Bagaimana dengan bajumu? Ning Cheng diinterupsi oleh kultivator wanita sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya. Aku tahu, aku kurang memperhatikan tadi, dan cincinku juga rusak. Ning Cheng mengerti tanpa perlu kultivator perempuan itu berkata apa-apa lagi. Ia mengeluarkan satu set pakaian dan melemparkannya kepadanya, sambil berkata, ini baru dan belum pernah dipakai. Semua pakaian ini milik Luo Fei, dan sekarang hanya ada satu set yang bisa dipinjamkan kepadanya. Kukira kau hanya punya pakaian untuk kultivator pria. Aku tidak menyangka kau juga punya pakaian untuk kultivator wanita. Aku tidak tahu itu. Kultivator wanita itu segera mengenakan pakaiannya dan mendecak lidahnya. Entah ia memuji Ning Cheng atau mengejeknya. Apakah kamu punya cincin tambahan? Berikan satu. Juga, berikan beberapa bahan umum, aku perlu menyempurnakan beberapa hal. Setelah mengenakan pakaiannya, kultivator wanita itu kembali percaya diri, dan nadanya menjadi datar. Melihat Ning Cheng mengerutkan kening dan tetap diam, ia melanjutkan, kalau kau ingin keluar dari sini, kau butuh bantuanku. Tanpa aku, kau bahkan tidak akan tahu apa itu ngarai Mingsu. Dan aku akan mengembalikannya padamu setelah kita keluar. Ning Cheng dengan enggan mengambil cincin itu dari pemuda berbaju merah dan menyerahkannya kepadanya, sambil berkata, cincin ini milik tuan muda berbaju merah. Hanya ada beberapa kartu di dalamnya yang kuambil, tidak ada yang lain. Mengenai material dan artefak magis di dalamnya, anggap saja itu hadiah dariku. Kultivator wanita itu menerima cincin itu tanpa basa-basi. Apa kau khawatir ada jebakan di cincin tuan muda berjubah merah? Kau terlalu memikirkannya. Apa yang kau dapatkan hanyalah cincin biasa. Cincin penyimpanan sejati tuan muda berjubah merah terkunci di jiwanya. Begitu ia binasa, cincin itu akan hancur sendiri. Dengan tingkat kultivasimu, kau tak mungkin mendapatkan cincin seorang kultivator pengamat bintang biasa. Jadi begitu, Ning Cheng akhirnya mengerti, dan langsung bertanya, apa itu kultivator pengamat bintang? Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya padamu, senior, kenapa ada lingkaran cahaya samar di belakangmu? Apa itu semacam teknik kultivasi khusus? Kau bisa melihat roda bintangku? Seru kultivator perempuan itu terkejut, lalu menambahkan, jangan panggil aku senior lagi, namaku Lan Ya. Nama saya Ning Cheng. Saya harap kakak senior Lan bisa memberi saya bimbingan. Melihat Lan Ya hanya beberapa tahun lebih tua darinya, Ning Cheng pun berhenti bersikap sopan. Lan Ya mengangguk. Sepertinya kau berasal dari benua terpencil,
bahkan tidak memiliki prinsip-prinsip dasar akal sehat ini. Namun, teknik kultivasimu luar biasa, kau bisa melihat roda bintangku. Setelah mencapai puncak alam domain, para kultivator harus menjalani kesengsaraan nirvana. Kakak senior Lan, apa itu kesempurnaan alam domain dan kesengsaraan nirvana? Ning Cheng bertanya cepat. Lanya mengusap dahinya. Kau bahkan tidak tahu ini bagaimana kau bisa bertahan hidup di kehampaan. Melihat ekspresi malu Ning Cheng, dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, kamu akan tahu di alam mana kamu akan berada setelah mencapai tahap jiwa baru lahir, kan? Aku tahu itu alam kesengsaraan. Ning Cheng akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Benar, ini alam kesengsaraan. Setelah berhasil melewati alam kesengsaraan, kau akan memasuki alam domain. Alam domain berbeda dari alam-alam sebelumnya. Alam ini tidak memiliki 9 tingkat, hanya dibedakan antara tingkat sempurna dan tingkat tidak sempurna. Domain mengacu pada kemampuanmu untuk menggunakan esensi sejati dan indera ilahimu, yang merupakan kemampuanmu untuk mengendalikan ruang di sekitarmu. Kau baru saja mencapai tahap jiwa baru lahir, jadi jangan pikirkan domain dulu, itu terlalu jauh melampaui kemampuanmu saat ini. Jika domainmu belum sempurna, kau takkan pernah bisa melampaui kesengsaraan nirvana. Itulah sebabnya banyak kultivator terjebak di sini, entah domain mereka belum sempurna atau mereka gagal melampaui kesengsaraan. Kesengsaraan nirvana berbeda dari kesengsaraan biasa, kekuatannya luar biasa, dan satu langkah saja salah, kau akan hancur menjadi abu. Lanya menjelaskannya dengan cukup hati-hati, dan setidaknya Ning Cheng memahaminya dengan jelas. Apa yang akan terjadi jika kau berhasil melewati kesengsaraan nirvana? Ning Cheng tahu bahwa ia sudah memiliki domain palsu, tetapi ia tidak mengatakannya dengan lantang. Lanya mengangguk. Inilah yang ingin kukatakan kepadamu. Setelah berhasil melewati kesengsaraan nirvana, roda bintang akan terbentuk. Pada saat yang sama, esensi sejati seseorang akan berubah menjadi energi langit berbintang. Hanya setelah transformasi ini, seorang kultivator dapat terus menyerap energi spiritual langit berbintang untuk kultivasinya. Seorang kultivator yang membentuk roda bintang akan menghadapi 3 ranah: pengamatan bintang, kontemplasi bintang, penghancuran bintang, dan pengumpulan bintang. Bolehkah aku bertanya di alam manakah kakak senior Lan berada? Lanya memutar matanya ke arah Ning Cheng. Aku baru saja memasuki alam bintang hancur. Pemuda berbaju merah itu jenius, dia berada di tingkat kultivasi bintang pikiran. Kalau saja dia tidak terluka parah, 100 orang dari kalian tidak akan sanggup menahan satu tamparan darinya. Ning Cheng tidak membantah, ia telah menyaksikan kekuatan Lanya yang mengerikan. Saat ini, ia perlu memahami sosok-sosok kuat mana yang ada setelah memasuki langit berbintang. Kalau begitu, bolehkah saya bertanya, kakak senior Lan, apakah mencapai tahap pengumpulan bintang di alam pengamatan bintang adalah ahli yang paling kuat? Yang terkuat kau hanya bermimpi. Di langit berbintang yang tak berujung, ada sistem bintang yang tak terhitung jumlahnya. Jangankan Raja Bintang itu, bahkan seorang penguasa bintang pun bisa menghancurkan seorang ahli pengumpul bintang hanya dengan satu jari. Dan percayalah, ayah tuan muda berjubah merah itu adalah seorang penguasa bintang. Tatapan Lanya kali ini penuh dengan penghinaan. Ning Cheng baru mencapai tahap jiwa baru lahir, namun ia ingin menjadi yang terkuat. Ning Cheng terdiam. Di kota hitam tanpa akar, ia bisa dibilang orang nomor 1, tetapi kini ia menyadari bahwa ia bukan apa-apa. Begitu ia memasuki langit berbintang, tingkat kultivasinya saat ini akan mudah dikalahkan oleh orang lain. Sedangkan untuk Star Lord atau Star River King, mereka terlalu jauh di luar jangkauannya. Kau tak perlu berwajah seperti itu. Kau tampaknya punya potensi yang bagus. Mungkin dengan bimbinganku, kau bahkan punya kesempatan untuk berhasil mencapai nirvana. Jika kau berhasil mencapai nirvana, kau akan punya secercah harapan di langit berbintang. Lagi pula, yang terpenting sekarang adalah bagaimana caranya meninggalkan Ngarai Mingsu. Melihat Ning Cheng tampak sedih, Lanya dengan ramah menawarkan kata-kata penghiburan. Bagaimana kita pergi? Apakah kita akan terjebak dalam Void Flames lagi? Keheningan Ning Cheng bukanlah ekspresi sedih yang dibayangkan Lanya. Ia sedang memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Kalau tidak, bagaimana ia dan Luo Fei akan memantapkan diri di langit berbintang di masa depan? Mendengar nada bicara Ning Cheng, Lanya tahu ia salah paham dan berkata tanpa daya, Ngarai Mingsu adalah ngarai dalam yang tersembunyi di antara dataran tinggi dan rendah, terbentuk oleh keruntuhan spasial dan berbagai kompresi spasial. Ada banyak ngarai seperti itu, dan beberapa di antaranya, begitu kau masuk, kau mungkin takkan pernah bisa keluar. Aku mencoba mencari titik lemah di ngarai dan memaksa keluar, tapi sialnya aku malah sampai di lokasi Void Flame. Kau sudah dapat tawaran bagus, kalau tidak, meningkatkan Star River Flame-mu pasti akan sangat sulit. Star River Flame adalah api tingkat atas, dan meningkatkan ke tingkat yang lebih tinggi sangatlah sulit. Melihat Ning Cheng enggan membicarakan Xing He, ia tidak mendesak lebih jauh. Ia malah berkata, Ngarai Mingsu sepertinya sulit untuk keluar, tetapi sebenarnya,
jika kita bisa menembus dinding ngarai, kita bisa dengan mudah memasuki kehampaan. Tentu saja, kita tidak bisa menerobos sembarang tempat kalau tidak, kita mungkin menghabiskan 100 tahun dan tetap tidak bisa menerobos. Setiap ngarai Mingsu punya titik lemah, kita hanya perlu menemukan titik lemah itu dan menerobosnya. Bagaimana kita menemukannya? Ning Cheng sama sekali tidak tahu apa-apa tentang ngarai semacam ini. Lanya memutar matanya ke arah Ning Cheng. Kita sudah menemukannya. Letaknya di sini. Karena api void telah diserap oleh sungai bintangmu, turun dari sini kemungkinan besar bisa menembus dasar ngarai ini dan kembali memasuki kehampaan. Berhenti bicara omong kosong. Kalau kau ingin keluar, ikut aku. Setelah Lanya selesai berbicara, dia menghilang ke dalam lubang dalam yang baru saja tercipta oleh api kehampaan, dan Ning Cheng segera mengikutinya. Di depan Ning Cheng, Lanya bergerak seperti belut, luar biasa cepat dan lincah. Ning Cheng diam-diam takjub, bahkan di tanah biasa, ia tak bisa bergerak secepat itu. Jika ia tak mengikuti di belakang Lanya, ia pasti tak akan bisa bergerak secepat ini di tempat ini. Selama beberapa hari berturut-turut, Lanya menghilang ke dasar ngarai Mingsu yang padat. Ning Cheng mengikutinya dari belakang, tanpa tahu di mana mereka akhirnya akan berakhir. Pada hari ke-10, Lanya berhenti dan membuat lubang besar di tanah. Mari kita beristirahat di sini sebentar. Kita tidak tahu kapan kita bisa keluar. Jika kita tinggal di sini selama beberapa tahun, kita akan mati jauh di dalam ngarai ini. Seluruh ruangan gelap gulita, tanpa seberkas cahaya pun. Jika dia tidak mengikuti Lanya, Ning Cheng bahkan tidak akan bisa menggunakan sihir bumi. Karena Lanya perlu istirahat, dia hanya bisa beristirahat di belakangnya. Mengapa kau menghabisi tuan muda berbaju merah? Tanya Ning Cheng sambil mengeluarkan beberapa batu roh untuk memulihkan esensi sejatinya. Seluruh keluarga sahabatku dihabisi oleh pria ini. Dia kejam, bahkan lebih kejam daripada ayahnya. Akhirnya aku berhasil menangkapnya saat menyelinap ke dalam kehampaan, tapi tetap saja, aku memburunya selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, kami semua tersapu ke dalam kehampaan yang asing oleh badai spasial. Pria ini beruntung, dia benar-benar menemukan telur ratu lebah emas. Jika aku tidak tiba-tiba menyergapnya, aku tidak akan menghabisinya kali ini, dan dia akan mendapatkan telur ratu itu secara gratis. Jika dia tidak terluka, lebah-lebah emas itu tidak akan menjadi masalah baginya sama sekali. Jadi aku sangat berterima kasih padamu karena telah membantuku menghabisi tuan muda berpakaian merah. Nada bicara Lanya sangat tenang ketika dia membicarakan hal ini lagi. Ning Cheng diam-diam menghela napas lega. Jika tuan muda berjubah merah tidak terluka, menghabisinya hanyalah angan-angan. Namun, jika tuan muda berjubah merah tidak terluka parah, ia tidak akan menggunakan lebah emas peledak untuk membantai kota. Mengenai ungkapan terima kasih Lanya, ia benar-benar tidak menyadarinya. Jika Lanya tidak dikepung oleh Void Flames, bagaimana ia bisa lolos bersamanya? Bisakah kau ceritakan tentang roda bintang? Ning Cheng memperhatikan Lanya sedang lesu dan berinisiatif mengganti topik pembicaraan. Ia benar-benar ingin tahu apakah roda bintang berhubungan dengan tingkat kultivasi. Lanya tampak tidak keberatan dan menjelaskan, di langit berbintang, kekuatan roda bintang seorang kultivator melambangkan kekuatan kultivasinya. Seorang kultivator yang kuat, setelah energi bintangnya terkumpul, bahkan bisa memiliki roda bintang seterang matahari di langit. Aku hanya berada di tingkat kultivasi bintang hancur, dan roda bintangku sangat lemah. Ternyata roda bintang melambangkan kekuatan kultivasi seseorang, bukan cahaya atau pancaran kebijaksanaan. Apakah penguasa bintang berada di alam atas? Tidak, menjadi penguasa bintang hanyalah sebuah gelar. Hanya ketika seseorang melintasi alam pengumpulan bintang dan menyatu dengan roda bintang, seseorang dapat menjadi penguasa bintang dan mengendalikan bintang. Semakin banyak Ning Cheng mengetahui tentang Lanya setelah percakapan mereka, semakin ia merasa tidak berarti. Ia tidak terlalu memikirkan kata-kata terakhir tuan muda berjubah merah ketika ia menghabisinya, tetapi sekarang ia mengerti bahwa mungkin itulah arti dari ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Saat mereka terus maju, Ning Cheng terdiam. Lanya juga tidak berkata apa-apa lagi. Akan aneh jika Ning Cheng, seorang kultivator Nas Chen Sol, merasa senang setelah mengetahui bahwa tingkat kultivasinya begitu rendah sehingga sulit untuk bertahan hidup di langit berbintang. Namun, perjalanan mereka kali ini tidak berlangsung lama. Hanya dalam 2 hari, Ning Cheng merasa lingkungan sekitarnya kosong dan ia merasa rileks. Kita keluar. Ini seharusnya area hampa di dekat langit berbintang, kata Lanya gembira. Ning Cheng sudah merasakan bahwa tidak ada bila angin spasial di kehampaan ini, hanya sedikit turbulensi spasial yang lemah. Turbulensi spasial ini tidak berpengaruh padanya, apalagi pada Lanya. Kakak senior Lan, aku ingin kembali ke tempat kita memasuki keruntuhan kehampaan. Bagaimana caranya ke sana? Tanya Ning Cheng cepat. Yang paling ingin ia lakukan saat ini adalah kembali ke kota hitam tanpa akar sesegera mungkin. Apapun yang terjadi, ia harus bertemu Luo Fei terlebih dahulu. Lanya menggelengkan kepalanya. Ning Cheng,
Mungkin akan sangat sulit bagimu untuk kembali ke lokasi semula. Menyeberangi kehampaan saat keruntuhan, aku tidak tahu berapa banyak ruang hampa yang telah kita lewati. Jika aku tidak punya kapal perang yang bagus, aku pasti tidak akan selamat dari keruntuhan kehampaan. Untuk kembali ke lokasi awalmu, kau perlu tahu sistem bintang dan galaksi tempat cincin itu berada. Cincinku meledak, dan aku tidak punya koordinat ruang hampa sekarang, jadi aku tidak bisa menjawabmu. Satu hal yang harus kukatakan padamu adalah tempat ini tidak terlalu jauh dari bintang-bintang. Tempat yang kita masuki sebelumnya benar-benar kosong, tanpa jejak bintang, jadi pasti sangat jauh dari sini, tunggu. Saat Lanya berbicara, sebuah kapal perang hampa melesat cepat melewatinya. Sebelum kapal perang hampa itu sempat bergerak lebih jauh, Lanya mengangkat tangannya dan melepaskan kembang api yang cemerlang. Ning Cheng menduga Lanya telah membuat kembang api ini menggunakan bahan-bahan yang diberikannya rupanya. Lanya membutuhkan bahan-bahan tersebut untuk membuat benda semacam ini. Ning Cheng tidak tahu untuk apa kembang api itu, tetapi sepertinya menyerupai sinyal atau semacamnya. Melihat kebingungan Ning Cheng, Lanya menjelaskan, ini sinyal bahaya dari kehampaan. Jika seseorang melihat sinyal ini dan bersedia, mereka bisa datang dan melihatnya. Tentu saja, tidak semua orang akan mengindahkan sinyal ini. Apakah orang-orang ini benar-benar sebaik itu? Ning Cheng bahkan lebih terkejut. Dia telah melihat terlalu banyak hal buruk dan sulit mempercayai bahwa ada begitu banyak orang baik di langit berbintang. Lanya mencibir, bagus, kan mereka yang menerima permintaan bantuanmu akan datang dan bertanya imbalan apa yang bisa kau berikan. Kalau tidak ada imbalan, mereka akan berpura-pura tidak melihat permintaanmu. Tapi kamu sudah kehilangan cincinmu, apalagi yang bisa kamu tawarkan? Ning Cheng mengamati Lanya. Lanya sepertinya teringat sesuatu, wajahnya sedikit memerah, dan dia berkata dengan marah, aku tidak punya apa-apa, tapi kamu juga tidak punya apa-apa. Kamu tidak punya beberapa kartu, keluarkan semuanya. Kartu apa itu? Ning Cheng menduga kartu-kartu itu cukup berguna, tetapi dia tidak tahu apa itu. Tidak usah tanya lagi, keluarkan saja dulu, kata Lanya sambil melambaikan tangannya. Ning Cheng mengabaikan Lanya. Meskipun Lanya telah membawanya keluar dan membantunya, mereka sebenarnya tidak dalam posisi saling berhutang. Bahkan jika dia mengeluarkan kartu semacam itu, setidaknya Lanya harus menjelaskan fungsinya. Saat itu, sebuah kapal perang berwarna coklat terbang cepat dan berhenti tidak jauh dari Ning Cheng dan Lanya. Pintu kapal perang terbuka, dan seorang pria gemuk dengan wajah penuh bekas luka bertanya sambil menyeringai, apakah kalian berdua butuh bantuan? Saya ingin membeli kapal perang dengan koordinat ruang hampa. Apakah Anda punya sebaiknya yang memiliki koordinat ruang hampa terbesar? Lanya tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan Ning Cheng dan langsung ke intinya. Tentu saja aku punya kapal perang. Aku punya kapal perang domain tingkat tinggi di sini, seharga 1 miliar koin biru. Nada bicara pria gemuk itu semakin lembut. Kenapa kau tidak merampok saja 10 miliar koin biru bisa membeli beberapa kapal perang domain kelas atas, balas Lanya tanpa basa-basi. Pria gemuk itu menggelengkan kepalanya. Bukan begitu cara kerjanya. Tentu saja, harga di sini lebih tinggi. Kedua, kamu bisa menentukan harganya. Kalau aku tidak puas, kita bisa berpisah secara damai, dan tidak ada yang salah dengan itu. 50 juta koin biru. Lanya segera mengurangi harga pihak lain beberapa lusin kali lipat. Pria gemuk itu tidak marah. Ia berkata perlahan, 200 juta koin biru. Terima atau tidak? Lanya langsung tahu bahwa harga ini adalah batas bawahnya, dan dia segera berkata kepada Ning Cheng, keluarkan 200 juta dari kartu birumu. Ning Cheng kemudian menyadari bahwa kartu birunya berisi koin biru, yang pada dasarnya seperti kartu bank. Ia mengeluarkan 3 kartu biru dan memindainya dengan indera ilahi, hanya untuk menemukan bahwa setiap kartu bernilai 100 juta. Dengan koin biru, transaksinya mudah. Setelah menerima koin biru, pria gemuk itu melemparkan sebuah kapal perang hitam dan dengan cepat mengendalikannya hingga menghilang ke dalam kehampaan. Ini Sungai Bintang Lilan, bermil-mil jauhnya dari tempat asal kita. Tempat asal kita termasuk dalam Sungai Bintang Kunzuo, yang dipisahkan oleh sebuah sungai bintang. Kurasa kau takkan pernah bisa kembali seumur hidupmu. Setelah memasuki kapal perang, Lanya segera membuka koordinat ruang hampa dan mengatakan sesuatu yang membuat Ning Cheng sangat frustrasi. Lanya menatap Ning Cheng dengan simpati dan melanjutkan, aku pernah mendengar tentang Sungai Bintang Lilan. Sungai itu dianggap sebagai salah satu tempat terlemah di tata surya ini. Hanya sedikit orang hebat yang muncul dari sini, membuatnya jauh lebih rendah daripada Sungai Bintang Kunzuo di dekatnya. Dengan jumlah koin biru yang kau miliki sekarang, menyeberangi Sungai Bintang itu mustahil. Sekalipun koin birumu cukup, level kultivasimu belum cukup untuk menyeberangi Sungai Bintang. Jika kau ingin kembali ke kehampaan asalmu, hanya ada satu cara: temukan tempat di Sungai Bintang Lilan untuk berkultivasi perlahan, atau suatu hari nanti kau mungkin akan menjadi penguasa bintang. Ketika saatnya tiba, kau bisa kembali.
Level apa yang harus dicapai seseorang untuk menjadi Star Lord dan apa level selanjutnya setelah Star Gathering? Kuku Ning Cheng menancap di telapak tangannya. Ia sama sekali tidak ingin tinggal di tempat yang asing seperti itu. Lanya melirik tangan Ning Cheng yang terkepal dan mendesah, setelah alam pengumpulan bintang, ada 3 alam sungai bintang, alam jembatan bintang, alam abadi, dan alam takdir. Hanya dengan menggabungkan roda bintang untuk membentuk jembatan bintang, seseorang dapat maju ke alam jembatan bintang. Hanya kultivator di alam jembatan bintang yang dapat mengembangkan kemampuan ilahi yang hebat karena energi primordial langit berbintang tak ada habisnya. Setelah jembatan bintang terintegrasi sepenuhnya, seseorang memiliki kekuatan supernatural agung berupa kelahiran kembali fisik. Hal ini tidak memerlukan objek spiritual apapun selama kultivasi seseorang mencapai tingkat ini, dan roh primordialnya tetap utuh, seseorang hampir abadi, sehingga dinamakan alam abadi sungai bintang. Mereka yang mencapai puncak alam abadi dapat melihat sekilas jejak takdir mereka sendiri. Alam ini disebut alam takdir sungai bintang, yang tertinggi dari 3 alam sungai bintang. Ning Cheng mendesah, apakah Raja Sungai Bintang seorang kultivator alam takdir surgawi? Lanya menatap kehampaan tak berujung, dan setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepala dan berkata, tidak, bahkan jika seseorang memiliki tubuh abadi dan melihat sekilas jejak takdirnya sendiri, ia tetap tidak dapat mengendalikannya. Oleh karena itu, setelah alam takdir surgawi, ada 3 alam takdir. Takdir ini tidak dikendalikan oleh diri sendiri, melainkan oleh Dao surgawi. Hanya dengan melangkah ke alam posisi surgawi dari 3 alam takdir, seseorang dapat memenuhi syarat untuk menjadi Raja Sungai Bintang. Ning Cheng terdiam. Ia memiliki peluang lebih besar daripada yang lain, tetapi ia juga memiliki kerugian terbesar. Setiap kemajuan yang ia buat lebih sulit daripada yang lain. Hal ini bahkan terjadi dengan sumber daya kultivasi yang memadai. Dia bukanlah putra seorang penguasa bintang, ataupun ayah seorang raja bintang. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Bakatmu cukup bagus. Sistem bintang terdekat di sini adalah bintang raya. Berkultivasi di pel bintang seperti ini jauh lebih cepat daripada berkultivasi di benua kultivasi biasa. Mungkin dalam 100 atau 200 tahun lagi, kau juga bisa berhasil mencapai nirvana dan menjadi kultivator roh bintang dengan roda bintang. Dan satu hal lagi, jika kau tetap di Sungai Bintang Lilan untuk berkultivasi, tidak akan ada yang tahu tentangmu. Lanya adalah orang yang baik, yang selalu menghibur Ning Cheng. Ning Cheng mengerti maksud Lanya, ia akan tinggal di Sungai Bintang Lilan untuk berkultivasi, dan masalah pembunuhan Tuan Muda Berjubah Merah tidak akan diketahui oleh ayah Tuan Muda Berjubah Merah di Sungai Bintang Kunzuo. Ini bisa dianggap sebagai hadiah hiburan. Mengenai Lanya yang menyebutkan bakat baiknya untuk kedua kalinya, Ning Cheng tidak terlalu memperhatikan. Ia sendiri tidak tahu seberapa besar bakatnya. Ia sudah tahu bahwa Mutiara Xuan Huang dapat meningkatkan bakat akar spiritualnya. Bertahun-tahun telah berlalu ia tidak tahu sejauh mana bakatnya telah meningkat. Mengenai dugaan Lanya bahwa ia akan naik ke tingkat kultivator tingkat bintang dalam 100 atau 200 tahun, Ning Cheng tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan itu. Menurutnya, meskipun butuh waktu 10 tahun untuk maju ke tingkat kultivator bintang, itu masih terlalu lambat. Kakak senior Lan, maksudmu kau akan meninggalkan Rhea Star? Ning Cheng sudah memutuskan untuk tinggal di Rhea Star untuk berkultivasi sementara waktu, dan ia berharap bisa tinggal bersama Lanya untuk sementara waktu. Lagi pula, ia tidak tahu apa-apa tentang pel-pel di langit berbintang, sementara Lanya tahu jauh lebih banyak daripada dirinya. Lanya mengangguk. Bakatku mungkin lebih baik darimu, jadi aku tidak akan tinggal di Rhea Star. Aku pernah mendengar tentang Star Lord Rhea Star, namanya Rhea. Kultivasinya cukup rata-rata, dan dia hanya beruntung bisa menjadi Star Lord Rhea Star. Rhea Star cepat atau lambat akan diambil alih oleh orang lain, tapi itu tidak ada hubungannya dengan kultivator biasa. Aku akan mengingatkanmu 2 hal. Pertama, begitu kau tiba di Rhea Star, kau harus mendapatkan status penduduk Rhea Star. Kedua, seburuk apapun dirimu, kau tidak boleh menjual dirimu. Begitu kau menjadi budak seseorang, kau tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Selain itu, jangan tinggalkan Rhea Star jika kau tidak cukup kuat. Kalau tidak kau akan menjadi incaran dan diperbudak orang lain. Oh, dan satu hal lagi, jangan ikut campur urusan orang lain. Ning Cheng mengucapkan terima kasih, lalu terdiam lagi. Ia tahu betul Lanya tidak akan membawanya karena kultivasinya terlalu rendah. Dengan kultivasinya saat ini, mengikuti Lanya hanya akan menjadi beban baginya. Kalau begitu, ayo pergi. Lanya menekan tombol penutup kapal perang, dan palka kapal perang hitam itu langsung tertutup, meninggalkan bayangan samar saat ia bergegas keluar. Ia tidak memperingatkan Ning Cheng untuk berhati-hati dengan rahasianya. Rahasia itu tidak perlu diperingatkan. Dari fakta bahwa Ning Cheng belum menceritakan bagaimana ia selamat dari keruntuhan kehampaan, ia tahu bahwa Ning Cheng lebih ahli dalam hal itu daripada dirinya. Seperti yang dikatakan Lanya, bintang Rhea tidak terlalu jauh. Lanya mengendalikan kapal perang hampa dan tiba di bintang Rhea hanya dalam beberapa hari.
Bila-bila angin angkasa dan berbagai aliran meteor di kehampaan telah menghilang dari langit berbintang di dekat Rea. Dilihat dari langit berbintang, seluruh Rea tampak seperti bola kapas abu-abu raksasa, melayang di angkasa berbintang yang luas. Lanya mengendalikan kapal perang itu hingga berhenti di tepi luar atmosfer Pelea, tempat terdapat deretan bangunan yang luar biasa mewah. Di luar bangunan-bangunan ini terdapat sebuah plaza yang sangat luas, tetapi selain beberapa piring terbang atau kapal hitam berbentuk aneh, tidak ada apapun di plaza itu. Lanya tidak memarkir kapal perangnya di alun-alun. Setelah menyuruh Ning Cheng turun dari kapal perang, ia menyimpannya. Setelah keduanya memasuki salah satu gedung, Ning Cheng akhirnya melihat kerumunan lagi di aula utama. Aula itu luas, tetapi jumlah orang di dalamnya sama banyaknya. Banyak dari mereka memiliki cincin bintang redup seperti milik Lanya, dan beberapa bahkan memiliki lebih dari satu cincin bintang. Berbagai layar tampilan arai memenuhi keempat sisi aula. Beberapa orang beristirahat sambil minum teh dan anggur spiritual, sementara yang lain melihat informasi di layar arai. Ning Cheng tetap diam, ia tahu mengapa Lanya ada di sini. Lanya telah memberitahunya bahwa ini adalah pertama kalinya mereka berada di Bintang Rea, dan mereka perlu mendapatkan dokumen identitas Bintang Rea sebelum memasuki pel ini. Disinilah tempat untuk mendapatkan dokumen-dokumen ini sebelum memasuki Bintang Rea. Ini pertama kalinya Ning Cheng melihat kartu identitas kertas di luar bumi. Sebelumnya, baik di benua Yixing maupun di kota hitam Wujin, benda-benda ini digantikan oleh token giok. Dokumen identifikasi ini hanya setengah ukuran berbagai kartu di bumi, namun berisi berbagai macam informasi, bahkan termasuk jejak aura seorang kultivator. Kertasnya sendiri terbuat dari bahan yang tidak diketahui, beberapa kali lebih keras daripada bahan yang digunakan untuk mata uang hitam. Setelah mengetahui bahwa izin tinggal jangka panjang untuk kota Reyar berharga 100 juta koin biru, Ning Cheng dan Lanya terpaksa menerima izin tinggal sementara. Izin ini hanya berharga 100 juta koin hitam, tetapi tidak menawarkan banyak keuntungan dan memiliki batasan waktu. Setelah memasuki Bintang Rea, Lanya memimpin Ning Cheng ke kota Haibo. Kota Haibo hanyalah kota berukuran sedang di Bintang Rea, ada banyak kota serupa di pel-pel seperti Rea. Semua kota ini dikelola oleh penguasa kota biasa, yang bertanggung jawab kepada penguasa domain, yang pada gilirannya bertanggung jawab kepada penguasa bintang. Seorang penguasa domain dapat mengelola beberapa atau bahkan puluhan kota biasa ini. Penguasa kota Haibo adalah Evelyn, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan Ning Cheng dan Lanya. Mereka baru saja tiba di kota Haibo dan perlu mencari tempat tinggal. Setelah memasuki kota Haibo, Lanya tetap tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut. Namun, Ning Cheng sangat terkejut. Ia jelas merasakan bahwa energi spiritual di sini beberapa kali lebih kaya daripada di benua Yixing, bahkan sebanding dengan urat spiritual. Yang lebih mengejutkan Ning Cheng adalah bahwa energi spiritual di sini memang, seperti yang dikatakan Lanya, benar-benar berbeda dari urat spiritual batu roh. Ning Cheng teringat apa yang dikatakan Lanya sebelumnya, kamu baru di tingkat ke-7 tahap jiwa baru lahir. Membeli batu roh di Bintang Raya itu mudah. Sebelum menjalani nirvana, kamu bisa menggunakan batu roh untuk berkultivasi. Sekalipun kamu menggunakan batu roh, di tempat di mana aturan langit dan bumi berkali-kali lipat lebih kuat daripada di pelkultivasi, kemajuanmu seharusnya lebih mudah. Setelah kamu mencapai kesempurnaan alam domain, mengatasi kesengsaraan nirvana, dan mengubah esensi sejatimu menjadi energi cahaya bintang, kamu akan dapat menyerap energi cahaya bintang secara langsung. Namun, Ning Cheng merasa bahwa dia tidak perlu menjalani kesengsaraan nirvana untuk mengubah esensi sejatinya, sama sekali dia bisa menyerap sumber spiritual langit berbintang di sini untuk berkultivasi sekarang juga. Sumber spiritual langit berbintang juga disebut esensi langit berbintang, dan beberapa orang bahkan menyebutnya esensi bintang. Ning Cheng menduga benda itu terkait dengan Xuan Huang Wuxiang miliknya, tetapi ia tidak memberitahu Lanya. Ia tidak akan memberitahu siapapun tentang apapun yang berkaitan dengan mutiara Xuan Huang, kecuali kerabat terdekatnya. Selain kekuatan sumber roh langit berbintang yang menakjubkan, lingkungan di sini juga sangat mengesankan Ning Cheng. Jika dia tidak tahu bahwa tempat ini berjarak miliaran mil dari bumi, dia bahkan akan menduga bahwa ini adalah sebuah kota di bumi. Jalan-jalan lebar dipenuhi gedung-gedung tinggi. Berbagai kendaraan energi yang efisien melaju di sepanjang jalan, dan banyak rambu tidak menampilkan energi arai, melainkan sumber energi nyata yang mirip dengan listrik. Sesekali, artefak sihir terbang kecil melesat di langit, tetapi dibandingkan dengan kendaraan di darat, jumlahnya tidak banyak di atas kota. Terlebih lagi, berbagai macam papan reklame berjejer di kedua sisi jalan. Rumah bordil, kasino, pusat perbelanjaan, arena daftarnya tak ada habisnya, semuanya diiklankan secara terbuka. Bagaimanapun, peradaban teknologi di sini jauh lebih maju daripada peradaban teknologi di bumi. Melihat Ning Cheng memandangi artefak sihir terbang di langit kota dan papan reklame di kedua sisinya,
Lanya menjelaskan, mereka yang bisa terbang di udara di sini adalah orang-orang yang berstatus dan beridentitas itu bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Selain itu, kecuali benar-benar diperlukan, saya sarankan Anda menghindari tempat-tempat seperti Akademi Kultivasi Ganda, kasino, dan arena gladiator. Bahkan jika Lanya tidak mengatakan apa-apa, Ning Cheng tidak akan pergi ke tempat yang merepotkan seperti itu tanpa alasan. Meskipun ini adalah pertama kalinya Lanya ke sini, dia segera menemukan tempat dan menyewa gua kultivasi yang sangat aman seharga 10 juta koin biru selama 10 tahun. Sebenarnya, menyewa rumah gua di kota Haibo tidak semahal itu, ada tempat yang bisa disewa selama 10 tahun dengan 1 juta koin biru. Lanya merasa tingkat kultivasi Ning Cheng terlalu rendah, dan tidak pantas baginya untuk tinggal di tempat dengan keamanan yang buruk, jadi ia menghabiskan 10 juta koin biru untuk menyewa rumah gua yang lebih baik bagi Ning Cheng. Hunian gua itu tidak besar selain kebun kecil berisi tanaman herbal spiritual yang kelilingnya kurang dari 5 zang, hanya ada 2 ruangan. Ning Cheng cukup puas, energi kosmik di sini berlimpah. Baginya, keselamatan penting, tetapi kultivasi juga sama pentingnya. Kakak senior Lan, pilih satu kamar, dan aku akan mengambil yang satunya. Ning Cheng sudah tenang. Ia tahu bahwa yang paling ia butuhkan saat ini adalah mengasingkan diri dan terus berkultivasi. Lanya tersenyum tipis, kita berteman sekarang. Kau menyelamatkanku, dan aku membantumu. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku tidak akan tinggal di kota Haibo. Aku akan pergi melihat-lihat tempat lain. Yang paling kubutuhkan saat ini adalah mendapatkan koin biru. Setelah aku mendapatkan cukup koin biru, aku akan meninggalkan Leia Star. Aku tidak punya koin biru sekarang, jadi aku tidak bisa memberimu kapal perang ini. Ning Cheng tidak menyangka Lanya akan pergi secepat ini, tetapi ia tidak berusaha menghentikannya. Langit berbintang begitu luas, dan suatu hari nanti ia akan meninggalkan kota Haibo ini hanyalah persinggahan sementara baginya. Memikirkan hal ini, Ning Cheng mengeluarkan kartu berisi hampir 100 juta koin biru dan menyerahkannya kepada Lanya, sambil berkata, kakak senior Lan, aku pasti akan menyendiri di sini. Aku punya banyak batu roh dan biji biru, dan aku masih punya 100 juta koin hitam. Kamu boleh ambil koin biru ini, aku tidak membutuhkannya untuk sementara waktu. Lanya terkejut dengan kemurahan hati Ning Cheng. Meskipun pembelian kapal perang itu menghabiskan 200 juta koin biru, ia sebenarnya membayar terlalu mahal, 100 juta koin biru bisa membeli banyak barang di Leia Star, dan fakta bahwa Ning Cheng, seorang kultivator Nas Chen Sol, memberinya koin biru itu tanpa ragu-ragu menyentuh hati Lanya. Dia tidak menolak, dan mengambil kartu koin biru milik Ning Cheng, sambil berkata, aku memang butuh koin biru. Terima kasih atas bantuanmu. Aku akan datang menemuimu sekali lagi sebelum aku meninggalkan Raya Star. Ning Cheng mengerti apa yang dimaksud Lanya. Lanya pergi mencari uang untuk meninggalkan tempat ini, dan dia pasti akan kembali untuk membayarnya nanti. Setelah mengantar Lanya pergi, Ning Cheng memasang formasi pelindung tingkat 8 di luar gua tempat tinggalnya dan segera memulai kultivasinya yang terpencil. Ia tidak menyentuh formasi pelindung yang ada di luar gua. Formasi itu jauh lebih canggih daripada formasinya sendiri, ia jelas tidak bisa memasangnya saat ini. Luo Fei berada di kota hitam tanpa akar, Si Qianghua telah pergi ke kota Qinwu, dan Hui Dudu telah dibawa pergi oleh adik perempuannya, Ruolan. Bagi Ning Cheng saat ini, ia benar-benar sendirian di tata surya asing. Ia ingin sekali berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi dan meninggalkan tempat ini. Di kota Haibo, kedatangan Ning Cheng bagaikan setitik debu, tak menimbulkan riak atau gangguan. Tak seorang pun tahu siapa Ning Cheng, dan tak seorang pun peduli siapa dia. Ning Cheng juga tidak peduli dengan kota Haibo. Tempat ini bukan miliknya, juga bukan tempat yang ingin ia kunjungi. Ia hanya tinggal sementara di sini. Setelah memulai kultivasinya, Ning Cheng hanya merasakan kegembiraan. Di bawah hukum langit dan bumi yang begitu kuat, kecepatan kultivasinya luar biasa cepat. Ia menyerap energi bintang tanpa rasa tidak nyaman, dan esensi sejatinya secara otomatis berubah menjadi kekuatan bintang. Dengan kata lain, bahkan sebelum ia mengalami nirvana dan melewati kesengsaraan nirvana, esensi sejatinya secara otomatis berubah karena perubahan sumber spiritual yang diserapnya. Dengan dukungan energi bintang yang lebih kuat, meridiannya meluas dan menjadi lebih tangguh. Meskipun tingkat kultivasinya belum meningkat, kekuatannya telah meningkat 1 atau 2 tingkat. Setelah esensi sejatinya sepenuhnya berubah menjadi energi bintang, Ning Cheng menembus tingkat ke-7 tahap jiwa baru lahir dan naik ke tingkat ke-8. Lebih lanjut, Ning Cheng menemukan bahwa setelah ia mengubah sumber spiritual yang diserapnya dari energi spiritual menjadi energi bintang, asal Xuan Huang menjadi lebih aktif di meridiannya, membuat kultivasinya semakin efektif. Hanya dalam 3 bulan, ia naik dari tingkat ke-8 tahap jiwa baru lahir ke tingkat ke-9. 3 bulan kemudian, kultivasi Ning Cheng mencapai puncak tahap jiwa baru lahir. Ning Cheng berhenti berkultivasi. Ia tahu ia perlu menemukan tempat untuk menjalani kesengsaraannya dan maju ke alam kesengsaraan.
Kesengsaraan alam kelahiran kehidupan bukanlah sesuatu yang istimewa di Bintang Raya, jadi setelah meninggalkan kota Haibo, Ning Cheng hanya memilih daerah terpencil. Ketika menjalani kesengsaraan hidup di Bintang Raya, sama sekali tidak diperlukan pil atau formasi pengumpul roh apapun aturan langit dan bumi serta saripati bintang di sini sudah cukup. Ning Cheng sudah berada di puncak alam transformasi tingkat ke-9. Di bawah aturan langit dan bumi yang kuat, ia hampir mencapai penghalang alam kesengsaraan. Hampir seketika ia memutuskan untuk menerobos ke alam kesengsaraan, kekuatan esensi bintangnya telah menyentuh penghalang alam kesengsaraan. Setelah beberapa kali tumbukan, ia memicu petir kesengsaraan. Gelombang pertama petir kesengsaraan terdiri dari puluhan busur petir tebal, yang kemudian bercampur dengan air terjun petir yang besar. Ning Cheng memiliki sumber roh guntur, dan esensi sejatinya telah sepenuhnya berubah. Bahkan jika kesengsaraan petir lebih kuat, dia tidak akan memanggil kota guntur Azure tanpa batas. Ning Cheng dengan mudah melewati dua gelombang petir kesengsaraan pertama. Saat gelombang ketiga menerjang, Ning Cheng telah menembus tahap jiwa baru lahir dan menjadi kultivator alam kesengsaraan tingkat pertama. Ia bahkan tidak repot-repot melawan kesengsaraan berikutnya, hanya duduk di sana dan membiarkan petir menyambarnya. Sebaliknya, ia mati-matian menyerap sumber roh petir untuk meningkatkan kultivasinya bersama dengan energi cahaya bintang. Setelah gelombang terakhir petir kesengsaraan menghilang, Ning Cheng menerobos tingkat pertama alam kesengsaraan dan tiba di tingkat kedua alam kesengsaraan. Di Bintang Raya, seorang kultivator alam kesengsaraan tingkat kedua sama sekali tidak berarti, dan Ning Cheng masih merasa cukup puas. Ia pikir hanya sedikit orang yang bisa mencapai tingkat kedua segera setelah kesengsaraan mereka, kan? Ia memasuki kota Haibo pada tingkat ke-7 tahap jiwa baru lahir dan kini telah mencapai tingkat kedua tahap kehidupan kesengsaraan, semuanya dalam waktu kurang dari setahun. Lanya pernah berkata bahwa ia akan membutuhkan setidaknya beberapa dekade untuk maju dari tahap jiwa baru lahir ke tahap kehidupan kesengsaraan. Sedangkan untuk mencapai tahap domain, itu akan memakan waktu 100 atau 200 tahun. Dengan kecepatannya saat ini, ia pasti akan mencapai tahap pikiran bintang dalam 10 tahun. Ning Cheng akhirnya merasakan manfaat berkultivasi di langit berbintang. Bukan hanya karena energi langit berbintang di sini jauh lebih kuat daripada energi spiritual biasa, tetapi juga karena aturan langit dan bumi di sini jauh melampaui dunia kultivasi dan kehampaan tingkat rendah. Bahkan untuk mencapai alam kesengsaraan pun tidak membutuhkan banyak persiapan. Setelah mandi, Ning Cheng kembali ke kota Haibo. Seperti dugaannya, kesengsaraan kecilnya sama sekali tidak disadari. Kembali ke kota Haibo, ia melanjutkan rencana awalnya berlatih tanpa henti. Ada banyak orang dengan tingkat kultivasi yang sama di kota Haibo dan kota Ning, bahkan banyak yang tingkat kultivasinya lebih rendah daripada kota Ning. Oleh karena itu, wajar saja jika seseorang di alam kesengsaraan tingkat kedua di kota Ning berjalan-jalan di jalanan kota Haibo. Enyahlah sebuah teriakan marah terdengar, dan seorang pemuda berpakaian abu-abu melesat keluar, mendarat di depan Ning Cheng. Jika Ning Cheng tidak bereaksi cepat dan mundur 2 langkah, pemuda yang melayang itu pasti sudah menabraknya. Tepat ketika pemuda beruban itu hendak berdiri, seorang pria berambut coklat mendarat di atasnya, menginjak punggungnya, dan berkata dengan dingin, "Jing Hao, lain kali kau berani gagal bayar utang di kasinoku, kau bisa berakhir di pasar budak." Enyahlah. Setelah mengumpat, pria berambut coklat itu meludahi pemuda berpakaian abu-abu sebelum perlahan berbalik dan memasuki sebuah bangunan di pinggir jalan. Ning Cheng melihat bangunan itu bertuliskan kasino nomor 1 Bohai, dan di kedua sisi kasino terdapat tulisan seperti bait tamu dari langit berbintang yang luas, kekayaan berkumpul di alam semesta yang tak terbatas. Ning Cheng menggelengkan kepalanya. Bahkan jika Lanya tidak memperingatkannya untuk tidak pergi ke tempat seperti itu, dia tetap tidak akan pergi. Pria bernama Jing Hao ini sepertinya sudah mencapai tingkat kultivasi bintang, kenapa dia masih kecanduan kasino. Jing Hao. Ning Cheng tiba-tiba berhenti setelah memikirkan nama itu lagi. Sepertinya dia pernah mendengar nama itu di suatu tempat sebelumnya. Dalam waktu singkat, Ning Cheng teringat pernah mendengar nama Jing Hao di suatu tempat. Dulu, di Lesu, benua Yixing, Jing Hao adalah sosok yang sangat terkenal. Orang ini dulunya adalah murid Sekte Kunyun yang paling menonjol. Karena ia jatuh cinta pada seorang kultivator ibel wanita dan membantunya, Sekte Kunyun dihancurkan oleh koalisi beberapa sekte besar. Ketika Ning Cheng mendengar hal ini, ia sangat mengagumi Jing Hao. Jika itu dirinya, dan wanita yang dicintainya sedang diburu, ia akan tanpa ragu melakukan segala daya untuk membantunya, terlepas dari identitasnya. Sekte Kunyun telah lama menghilang dalam catatan sejarah, dan tidak diketahui apakah Jing Hao ini adalah orang yang sama yang pernah menjadi anggota Sekte Kunyun. Memikirkan hal ini, Ning Cheng sengaja berjalan ke arah pihak lain, menangkupkan tangannya untuk memberi salam, dan bertanya, "Senior, bolehkah saya bertanya apakah Anda tahu tentang Sekte Kunyun di Lesu?" Meski Jing Hao terlihat sangat acak-acakan,
Ning Cheng tetap tidak berani bertindak gegabah karena dia adalah seorang kultivator Niansing. Pria berjubah abu-abu itu sama sekali tidak memperhatikan Ning Cheng, seorang kultivator alam kesengsaraan biasa. Meskipun telah diusir dari kasino, ia tetaplah seorang ahli tingkat bintang. Mengapa ia harus peduli dengan seorang kultivator alam kesengsaraan biasa seperti Ning Cheng? Namun, setelah mendengar kata-kata Ning Cheng, dia terkejut dan langsung menatap Ning Cheng dengan mulut ternganga. Ning Cheng tahu tanpa perlu bicara, tebakannya sepenuhnya benar. Jing Hao ini memang murid paling berprestasi dari Sekte Kunyun di Lesu. Bagaimana kau tahu tentang Sekte Kunyun di Lesu? Dari mana asalmu? Setelah beberapa saat, Jing Hao bertanya dengan cemas. Pada saat ini, Ning Cheng merasakan beberapa indera ilahi yang halus menyapu dirinya, dan indera-indera itu jelas tidak baik. Ning Cheng menghela napas. Sepertinya Jing Hao telah menyinggung seorang tokoh berpengaruh di kota Haibo, namun ia justru berusaha keras untuk berbicara dengannya. Sekarang ia bertanya-tanya apakah Jing Hao telah membuat dirinya dalam masalah. Maafkan aku. Jing Hao tiba-tiba meminta maaf kepada Ning Cheng, lalu bertanya lagi dengan cemas, bagaimana kabar Sekte Kunyun sekarang tuanku? Jing Hao tidak bodoh, dia melihat ekspresi Ning Cheng dan menebak beberapa hasil bahkan sebelum dia selesai mengajukan pertanyaan. Ning Cheng tidak menyembunyikan apapun. Ketika saya tiba di Lesu, saya belum pernah melihat Sekte Kunyun. Saya dengar dahulu kala, Sekte Kunyun dihancurkan oleh beberapa sekte besar yang bekerja sama. Mengoreksi dua kesalahan dan menyampaikan satu hal pertama, di bab 479, si Qianghua menginginkan jimat pemecah kekosongan, bukan jimat pembuka surga. Kedua, di bab sebelumnya, para kultivator alam jembatan bintang bisa mengembangkan kemampuan supernatural, bukan kemampuan supernatural tingkat tinggi. Ini salah ketik kalau tidak, akan terjadi lompatan narasi. Selain itu, tahap awal gerbang penciptaan adalah cerita terpisah dan tidak berkaitan erat dengan putra terlantar terkuat. Mengenai tahap selanjutnya, kita akan mengetahuinya nanti. Ini adalah pembaruan kedua yang terlambat hari ini, jadi saya cukupkan di sini. Selamat malam, semuanya. Benar-benar musnah, musnah ini salahku, sekte ini hancur, ini salahku, guru hancur, ini semua salahku. Jing Hao bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama, bahkan lupa untuk berbicara dengan Ning Cheng. Ning Cheng menggelengkan kepala, berbalik, dan pergi tanpa berbicara lebih lanjut dengan Jing Hao. Ia pernah mendengar bahwa Jing Hao berani menentang seluruh Lesu demi wanita yang dicintainya, dan ia merasa Jing Hao adalah orang baik, sehingga ia memiliki sedikit rasa kekeluargaan. Setelah berbincang sebentar dengan Jing Hao, ia merasa karakter Jing Hao agak pengecut. Jika ia tahu tentang ini, ia pasti akan menemukan cara untuk kembali dan memusnahkan semua sekte yang telah menghancurkan Sekte Kunyun. Seperti halnya Sekte Pedang Bintang Merah yang dulu berlagak sombong terhadap Sekte Pedang Pelangi Jatuh, namun kini Sekte Pedang Bintang Merah telah dihancurkannya menjadi abu. Tunggu sebentar, Jing Hao menyadari apa yang terjadi dan menyusul Ning Cheng. Ning Cheng mengepalkan tangannya dan memberi salam telapak tangan. Ada lagi, senior. Panggil saja aku Jing Hao mulai sekarang. Entah sudah berapa lama aku tak bertemu seseorang dari benua Yixing. Kita praktis berasal dari kampung halaman yang sama, kan bisakah kita duduk bersama sebentar? Secercah harapan muncul di mata Jing Hao, dan Ning Cheng bisa melihat kesepian yang mendalam di hatinya. Hanya di langit berbintanglah seseorang bisa benar-benar merasa betah bersama seseorang dari pel lain. Baiklah, Ning Cheng tahu, terlepas dari apakah ia duduk bersama Jing Hao atau tidak, seseorang pasti akan memperhatikannya nanti. Kalau begitu, lebih baik ia mencari tahu kebenarannya agar tidak disalahkan atas sesuatu yang tidak perlu ia tanggung. Jing Hao membawa Ning Cheng ke sebuah penginapan kecil dan memberi isyarat kepada pelayan, jangan berbagi 2 teko anggur ini. Setelah mengatakan itu, dia sepertinya teringat sesuatu dan segera bertanya kepada Ning Cheng dengan suara rendah, apakah kamu punya koin hitam anggur Mosiangi? Tidak murah, 1 teko harganya 100.000 koin hitam, dan aku tidak punya 1 koin pun. Ning Cheng mengangguk, dia masih punya uang sebanyak itu. Belum lagi dia punya 100 juta koin hitam, dia juga punya banyak biji batu elemen biru. Sesaat kemudian, pelayan membawakan 2 kendi anggur abu-abu gelap. Ning Cheng mengambil salah satunya dan melihat sebaris kata-kata tertulis di atasnya. Meskipun kita sering berpisah, hati kita takkan saling meninggalkan. Meskipun kita saling memandang dari jauh, kita takkan saling melekat. Meskipun kita sering berpisah, hati kita takkan pernah meninggalkan satu sama lain. Meskipun kita menatap bintang-bintang yang jauh, kita takkan pernah saling melekat. Gumam Jing Hao sambil membacanya keras-keras sebelum membuka botol anggur dan meneguknya banyak-banyak. Apakah pria ini patah hati? Ning Cheng teringat penyihir itu, tetapi ia tidak ingin bertanya. Ia membuka kendi anggur dan menyesapnya. Minuman kerasnya tidak kuat seperti aliran lembut yang menenangkan tenggorokan. Sejujurnya, Ning Cheng tidak terlalu suka minuman keras seperti ini. Ia lebih suka sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang membakar di mulutnya, jenis yang membangkitkan rasa gembira di dadanya. Namun,
Ning Cheng segera menyadari efek mengerikan dari anggur Mo Xiangyi. Meskipun ia minum alkohol, gelombang kesedihan menerpanya. Seolah-olah ia benar-benar kehilangan Xiangyi, kesedihan perpisahan yang mendalam menggelora di hatinya. Ia seakan berdiri di atas perahu yang sendirian, hendak hanyut di sungai yang tak berujung. Di paviliun di tepi sungai, Luo Fei dan Qiong Hua berdiri bergandengan tangan, menatapnya dalam diam. Kerinduan di mata mereka akan kepulangannya yang cepat membara dalam dirinya, siksaan dan amarah yang lebih hebat daripada pisau yang membara. Meskipun kita sering berpisah, hati kita takkan pernah meninggalkan satu sama lain meskipun kita menatap bintang-bintang yang jauh, kita takkan pernah saling melekat tidak. Ning Cheng tiba-tiba berdiri. Ia tak ingin menatap bintang-bintang yang jauh. Sepertinya temanku sama sentimentalnya denganku. Anggur Mo Xiangyi ini benar-benar yang terburuk. Kalau disajikan dalam teko anggur biru, kau pasti sudah terjerumus ke dalamnya dan takkan pernah bangun, desah Jing Hao. Ning Cheng melawan dan tersadar dia hanya minum sejenis alkohol. Terima kasih sudah mengingatkan, Saudara Jing. Ning Cheng menangkupkan kedua tangannya dengan penuh rasa terima kasih, memberi hormat kepada Jing Hao. Ia merasa temperamennya kurang mantap dan pikirannya jauh dari sempurna. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia kehilangan ketenangannya hanya karena seteguk anggur? Seperti kata Jing Hao, ia tidak tahu berapa banyak tantangan yang akan ia hadapi di langit berbintang yang tak berujung. Jika ia bahkan tidak bisa menjaga ketenangannya dengan seteguk anggur sekarang, apa yang akan terjadi di masa depan? Bagus, pantas saja seseorang di alam kesengsaraan bisa datang ke bintang Raya. Sungguh mengesankan. Bolehkah aku tahu namamu? Teman secerca kekaguman muncul di mata Jing Hao. Kesedihan dan kesedihan yang ia tunjukkan saat diinjak-injak tampaknya telah lenyap dari wajahnya. Jantung Ning Cheng berdebar kencang. Ia merasa meskipun perilaku Jing Hao di jalan itu tulus, ada pula unsur kepura-puraan di dalamnya. Ia dengan tenang mengepalkan tangannya dan berkata, nama saya Ning Cheng. Saya dibawa ke sini oleh seorang senior dengan tingkat kultivasi Gathering Star secara tidak sengaja. Kultivasi Lanya belum mencapai tahap pengumpulan bintang. Ning Cheng mengatakan ini karena ia merasa tidak akan terlalu sulit bagi Lanya untuk mencapai tahap pengumpulan bintang. Selain itu, ia ingin mencari pendukung yang kuat. Saudara Ning, setiap orang punya kisahnya masing-masing, dan kamu juga harus punya kisahmu sendiri untuk diceritakan. Aku tidak akan bertanya tentang kisahmu, aku hanya ingin menceritakan kisahku. Jika kamu merasa aku tidak pantas untuk waktumu, aku tidak akan menyalahkanmu. Jing Hao meneguk anggur Mo Yi lagi sambil berkata, namanya Si Yulan, dan dia wanita tercantik yang pernah kulihat seumur hidupku. Demi dia, aku rela mengorbankan segalanya, bahkan jika dia seorang kultivator ibel. Ning Cheng tahu Jing Hao sedang membicarakan dirinya dan penyihir itu, tapi dia tidak merasa terganggu. Dia pikir tidak ada salahnya mendengarkan hal-hal seperti itu. Dia menghabisi beberapa murid penting dari Sekte Bintang 9 Besar, tetapi aku tetap berdiri di sisinya dan membawanya ke Sekte. Seharusnya ini masalah yang sangat rahasia, tetapi entah bagaimana terbongkar. Beberapa Sekte Bintang 9 Besar bergabung dengan sekte lain, baik besar maupun kecil, untuk menyerang Sekte Kunyun kami. Untuk melindungiku, guruku diam-diam mengirimku pergi, hahaha. Jing Hao tertawa terbahak-bahak, meraih kendi anggur, dan meneguk beberapa teguk anggur Mo Xiangyi, tetapi matanya penuh dengan air mata. Baru hari ini aku sadar bahwa aku kehilangan bukan hanya guruku, tapi juga sekteku, dan rekan-rekan seperjuanganku yang tak terhitung jumlahnya. Aku bukan manusia, aku bahkan tidak sebaik binatang, hahaha. Ning Cheng tetap diam. Ia bisa menebak bahwa setelah Jing Hao meninggalkan sekte, ia mungkin membawa Si Yulan bersamanya ke jalan surgawi. Mengenai bagaimana mereka sampai di Leia Star, Ning Cheng tidak berniat bertanya. Sebelumnya, ia juga tidak tahu akan datang ke Leia Star. Jika dia berada dalam situasi seperti itu, apa yang akan dia lakukan? Ning Cheng bertanya dalam hati, dan dia segera menemukan jawabannya. Jika dia tahu sektenya akan musnah, dia pasti tidak akan mencoba melarikan diri sendirian, terutama karena dia memiliki guru yang begitu terhormat. Ning Cheng tidak meremehkan Jing Hao karena hal ini. Jing Hao tampak cukup meremehkan keberuntungannya, yang mungkin berkaitan dengan mentalitasnya. Kalau tidak, bahkan kultivator bintang pikiran terburuk pun tidak akan terinjak-injak di jalan. Dia dan aku menggunakan artefak magis untuk menyerbu ke ruang geng surgawi di atas Laut Yixing, tetapi kami terjebak dalam keruntuhan spasial dan ketika kami keluar, kami sudah berada di langit berbintang. Mendengar ini, Ning Cheng sangat terkejut, bukan karena Jing Hao dan Si Yulan berhasil memasuki ruang geng surgawi, tetapi karena keduanya selamat dari keruntuhan spasial dan bahkan tiba di langit berbintang. Bahkan Lanya, dengan kultivasi bintang hancurnya, hampir mati dalam keruntuhan spasial. Artefak sihir macam apa yang digunakan Jing Hao kekuatannya sungguh luar biasa. Saudara Jing, ku dengar dari Juxing senior yang membawaku ke sini bahwa sangat sulit bertahan hidup di reruntuhan kehampaan. Ning Cheng tidak langsung bertanya kepada Jing Hao senjata sihir apa yang diandalkannya,
tetapi kata-katanya mengungkapkan keraguannya. Jika Jing Hao tidak menjawab, dia tidak akan terus bertanya. Hal-hal seperti itu adalah rahasia bagi semua orang. Jing Hao memasang penghalang kedap suara di sekeliling mereka, menghela napas, dan berkata, "Saudara Ning, aku tidak pernah bermaksud menyembunyikannya darimu. Itu adalah dunia yang kudapatkan secara kebetulan. Teknik kultivasiku mampu menyapu seluruh benua Yixing berkat dunia itu." Dunia kecil Ning Cheng berpikir dalam hati bahwa ia sudah memilikinya, yang tidak berbeda dengan cincin biasa. Ia selamat dari keruntuhan kehampaan berkat mutiara Xuan Huang, bukan dunia kecil. Jing Hao menggelengkan kepalanya. Ini bukan dunia kecil, ini dunia roh sejati. Ketika aku mendapatkan dunia ini, petunjuknya adalah bahwa ini adalah dunia roh sejati. Saat itu, kita memasuki keruntuhan kehampaan tingkat rendah. Begitu kita memasuki keruntuhan kehampaan tingkat tinggi, aku perkirakan bahkan dunia roh sejati pun tak akan mampu bertahan. Ning Cheng sedikit mengernyit, tetapi tidak bertanya lagi. Ini pertama kalinya dia mendengar tentang dunia roh sejati. Setelah memasuki langit berbintang, aku memberinya dunia roh sejati. Kemudian, kami terdampar di Pelea dan tiba di kota Haibo. Di kota Haibo, aku berusaha sekuat tenaga untuk menemukan sumber daya untuk kultivasinya. Terlalu banyak orang kuat di bintang Lea, dan sumber daya kultivasi di Pel itu hampir habis dijarah, jadi aku harus pergi ke langit berbintang untuk mencari sumber daya. Suatu kali, aku menemukan esensi atribut api. Dia awalnya memiliki akar spiritual atribut api, dan jejak esensi ini memungkinkannya untuk maju pesat, kultivasinya jauh melampauiku. Mendengar ini, Ning Cheng tidak dapat menahan diri lagi dan menyela Jing Hao sekali lagi. "Saudara Jing, apakah kamu pernah menemukan sumber atribut api?" Dia telah menemukan jejak energi primordial atribut air di lembah kapak murka, dan melalui jejak ini, dia menemukan manik asal air, yang menambahkan jejak atribut air ke manik Xuan Huang miliknya. Apakah energi primordial api yang disebutkan Jing Hao ada hubungannya dengan manik asal api? Ya, pasti asal api. Karena dia mendapatkan jejak asal api, dia menghabiskan hampir seluruh waktunya dalam pengasingan, dan kami pun semakin jarang berbicara. Aku terus mengumpulkan koin biru di langit berbintang, lalu menukarnya dengan sumber daya kultivasi untuk pengasingannya. Ketika dia keluar dari pengasingan, dia sudah mencapai alam bintang hancur, sementara domainku belum sempurna. Hehe. Jing Hao menghabiskan anggur di teko sambil tertawa mengejek, matanya perlahan meredup. Kemudian, seorang tokoh penting datang ke kota Haibo. Dia adalah Raja Sungai Bintang. Dia dan Si Yulan benar-benar jatuh cinta pada pandangan pertama. Haha, cinta pada pandangan pertama. Jing Hao menggoyangkan kendi anggur kosong itu dan tiba-tiba berteriak, "Hei sobat, kendi lagi berisi jangan bergantung padaku." Tahukah kau saat dia pergi bersama Raja Sungai Bintang itu, dia berkata kepadaku, "Terima kasih telah merawatnya selama ini, terima kasih banyak." Jing Hao menangis dan tertawa bersamaan. Ning Cheng tetap diam, tidak yakin bagaimana menghibur Jing Hao. Jing Hao telah melakukan banyak hal untuk Si Yulan, tetapi setelah semua kesulitan yang mereka hadapi untuk sampai di sini, Si Yulan benar-benar meninggalkan Jing Hao dan berhubungan dengan Raja Sungai Bintang. Dia tidak mengungkapkan pendapatnya karena dia belum pernah bertemu Si Yulan dan tidak tahu seperti apa orangnya. Namun, berdasarkan pengalaman Ning Cheng menjelajahi dunia kultivasi, meskipun ia dan Jing Hao berasal dari Pel yang sama, Jing Hao tidak akan begitu terbuka dan jujur kepadanya. Jelas, Jing Hao membutuhkan bantuannya, tetapi ini hanya memicu emosi sesaat, yang kemudian berujung pada sesi curhat. Kalau begitu, kenapa saudara Jing tidak meninggalkan kota Haibo untuk membuat namanya terkenal, daripada tinggal di sini, tanya Ning Cheng. Ia sebenarnya ingin bertanya tentang asal-usul atribut api, tetapi ia tahu sekarang bukan waktu yang tepat. Jing Hao akhirnya tersadar dari lamunannya yang pilu, mengambil kendi anggur kedua yang baru saja dibawakan pelayan, menyesapnya lagi, lalu mendesah, "Bukannya aku tidak ingin pergi, tapi aku tidak bisa. Setelah Yulan pergi, aku benar-benar hancur dan bahkan dibujuk ke kasino untuk melupakan beberapa hal yang tidak ingin kuingat." Ning Cheng menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya Jing Hao memanggil Yulan dengan namanya sebelumnya, dia hanya memanggilnya dengan sebutan dia. "Saya berutang miliaran koin biru di kasino, dan batas waktu pembayaran semakin dekat. Selama bertahun-tahun, saya mati-matian berusaha melunasinya. Setelah bertahun-tahun, saya masih berutang ratusan juta lagi duh." Ning Cheng bertanya dengan bingung, "Karena kamu masih memiliki ratusan juta koin biru, mengapa kamu tidak melunasinya saja?" Jing Hao menggelengkan kepalanya. "Batas waktu semakin dekat. Masih ada beberapa bulan lagi. Jika aku tidak bisa membayar koin-koin biru ini tepat waktu, aku akan menjadi budak dan digadaikan kepada orang lain. Setelah itu, tidak akan ada lagi Jing Hao di dunia ini, hanya seorang budak dengan nama yang sama." Ning Cheng terdiam. Ia mendengar Lanya bercerita tentang betapa mengerikannya menjadi budak. "Saya pergi ke kasino dengan harapan bisa mencoba keberuntungan,
Tetapi setiap kali saya tidak hanya gagal memenangkan kembali koin biru itu, saya malah semakin kehilangannya. Ketika Jing Hao sampai pada titik ini, Ning Cheng akhirnya mengerti mengapa Jing Hao pergi ke kasino. Jika itu dia mungkin tidak akan punya tempat lain untuk mendapatkan ratusan juta koin biru dalam beberapa bulan kecuali melalui kasino itu benar-benar pertaruhan. Jadi aku ingin meminta bantuanmu. Setelah Jing Hao mengatakan ini, Ning Cheng akhirnya mengerti apa yang diinginkan pihak lain darinya. Dia ingin meminjam uang. Dia juga tidak bisa memberikan beberapa ratus juta koin biru. Ning Cheng berkata dengan nada meminta maaf, "Saudara Jing, saya sangat ingin membantu Anda, tetapi saya juga tidak punya banyak koin biru. Saya hanya punya 100 juta koin hitam, yang masih jauh dari jumlah yang Anda minta." Keinginan membara muncul di mata Jing Hao. "Saudara Ning, aku hanya butuh kamu meminjamkanku beberapa koin hitam. Aku pasti akan memenangkan kembali uangku di kasino." Ning Cheng berkata tanpa berkata-kata, "Saudara Jing, bukannya aku tidak percaya dengan kemampuan berjudimu. Setahuku, tidak ada cara untuk menjadi kaya melalui judi. Setiap penjudi memiliki kisah penyesalan dan air mata. Aku tidak menyarankanmu berjudi. Coba pikirkan, jika kasino tidak menghasilkan uang, apakah mereka masih bisa beroperasi?" Jing Hao berdiri, meraih pakaian Ning Cheng, dan berkata, "Saudara Ning, tolong bantu saya. Saya tahu judi tidak pernah berakhir baik, tapi saya tidak punya pilihan lain. Jika saya tidak mengembalikan uangnya, saya akan menjadi budak dalam beberapa bulan. Saya tidak punya jalan keluar. Lagi pula, kasino hanya mengambil sedikit kasino itu sendiri tidak berpartisipasi dalam perjudian. Masuk ke dalam permainan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan." Ning Cheng mencibir. Ia tak mau repot-repot menjawab Jing Hao. Kasino tidak ikut serta dalam perjudian, hanya mengambil sedikit itu bohong. Ia berasal dari bumi dan telah melihat terlalu banyak hal semacam ini. Jing Hao telah hidup ribuan tahun lebih lama darinya. Ia menghabiskan waktunya untuk berkultivasi, atau lebih tepatnya, ia enggan meneliti atau bertanya tentang hal-hal semacam itu. "Baiklah, aku tidak akan membujukmu lagi. Aku punya 100 juta koin hitam di sini, akan kuberikan semuanya padamu, dan jangan bilang akan membayarnya kembali." Ning Cheng mengeluarkan kartu koin hitam dan menyerahkannya kepada Jing Hao. Ia ingin meminta sesuatu kepada Jing Hao, dan 100 juta koin hitam tidak seberapa baginya. Jing Hao menerima kartu koin hitam itu, membungkuk kepada Ning Cheng, dan berkata, "Terima kasih, Saudara Ning. Berhasil atau tidak, saya akan selalu mengingat kebaikan Anda." "Tidak banyak, Saudara Jing, jangan khawatir." Ning Cheng cepat-cepat berkata sopan. 100 juta koin hitam hanya setara dengan 1 juta koin biru, yang sebenarnya tidak banyak. Ning Cheng tahu bahwa tempat tinggal guanya membutuhkan sekitar 1 juta koin biru sebulan. Jing Hao mengangguk, tanpa basa-basi lagi. Setelah menyimpan koin-koin hitam itu, ia melemparkan penghalang kedap suara lain dan berkata, "Saudara Ning, saat kita berpisah, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Ketika aku mendapatkan asal api, ada juga manik asal api, dan gumpalan asal itu dihasilkan dari manik asal. Namun, tingkat kultivasiku terlalu rendah saat itu, jadi aku tidak bisa mengaktifkan manik asal api." Jantung Ning Cheng berdebar kencang. Awalnya ia berencana bertanya kepada Jing Hao di mana ia menemukan mutiara asal api, tetapi sebelum ia sempat bertanya, Jing Hao telah memberitahunya sendiri. Yang lebih mengejutkannya adalah ternyata mutiara asal api itu benar-benar ada di sana. Setelah dia mendapatkan jejak asal-usulnya, dia langsung mengasingkan diri. "Kupikir aku akan memberitahunya ketika tingkat kultivasinya sudah lebih tinggi. Hehe, sekarang tidak perlu memberitahunya. Ini diagram lempeng giok langit berbintang. Tempat aku menemukan mutiara asal api ada di sana. Aku menggambarnya dengan sangat detail. Sekarang aku memberikannya padamu." Jing Hao mengeluarkan lempeng giok dan menyerahkannya kepada Ning Cheng. Ning Cheng tanpa sadar mengambil slip giok itu. Tawaran Jing Hao membuatnya merasa malu. "Ini, Saudara Jing, aku tahu tentang origin, nilainya tak terukur, dan mutiara origin bahkan lebih tak terukur lagi. Aku memang menginginkan benda semacam ini, tapi aku sudah di sini sepanjang tahun mencari uang dan mencari berbagai sumber daya kultivasi, tapi aku tidak punya teman. Kau praktis satu-satunya temanku. Kau meminjamkanku 100 juta koin hitam saat pertama kali kita bertemu, dan kau tahu aku mungkin tidak akan mampu membayarnya kembali. Memberikan ini kepadamu membuatku sangat bahagia." Jing Hao mendesah. Awalnya ia ingin memberikan mutiara asal api kepada Yulan, tetapi Yulan telah meninggalkannya. Dia menemukan segunung emas, tapi dia hanya mengambil sedikit debu emas untuk dibawa pulang, dan wanita itu mengusirnya. Entah apa yang dirasakannya saat tahu dia punya segunung emas lagi di sana. "Saudara Jing, dengan slip giok ini, kamu bisa menukarnya dengan ratusan miliar koin biru dimanapun kamu pergi," kata Ning Cheng perlahan. Jing Hao terkekeh meremehkan diri sendiri. "Saudara Ning, kau terlalu naif.
Apa kau pikir aku bisa menukarkan slip giok ini dengan koin biru? Aku akan menyia-nyiakan hidupku jika melakukannya. Tidak ada yang akan memberiku miliaran koin biru hanya karena aku punya slip giok. Mereka akan membawaku ke mutiara asal api, mengambil mutiaranya, lalu menghabisiku. Lagi pula, aku menemukan mutiara sumber api ini setelah melewati berbagai kesulitan. Aku tidak akan membiarkan para vampir ini mendapatkannya dengan cuma-cuma. Saudara Ning, kita berdua berasal dari benua Yixing, dan aku bisa melihat bahwa kau dan aku adalah orang yang sama. Aku memiliki akar spiritual utama atribut logam, jadi aku tidak membutuhkannya. Aku memberikannya kepadamu dengan sukarela. Kalau begitu, Ning Cheng berterima kasih kepada saudara Jing atas hadiahnya. Ning Cheng menyimpan slip giok itu, berdiri, dan membungkuk kepada Jing Hao. Ia sungguh-sungguh berterima kasih kepada Jing Hao. Mutiara asal sangat penting baginya. Terlebih lagi, ia bisa merasakan nada bicara Jing Hao tulus, dan mungkin ia tidak berbohong. Ning Cheng adalah tipe orang yang membalas kebaikan 10 kali lipat, dan lagi pula, mutiara asal tidak diukur dari nilai MR-nya. Sekalipun kau mengisi seluruh kota Haibo dengan koin biru, kau tetap tidak bisa membeli mutiara asal api. Sebelum sempat berbicara, Jing Hao mengungkapkan lokasi mutiara asal. Hal ini memperkuat tekad Ning Cheng. Jika Jing Hao tidak bisa menang dengan 100 juta koin hitam, ia akan menggunakan tumpukan koin biru dari cincinnya. Ini seperti jalan dua arah. Ning Cheng tidak berniat memanfaatkannya tanpa memberikan imbalan apapun. Jing Hao tertawa terbahak-bahak dan menghabiskan tegukan kedua sekaligus. Kesedihan di mata dan wajahnya telah lenyap, seolah-olah orang yang bersedih sebelumnya bukanlah dirinya sama sekali. Ning Cheng, kembalilah dan berkultivasilah dengan tekun. Tingkat kultivasimu terlalu rendah. Setidaknya kau harus mencapai tahap Gathering Star sebelum kau bisa pergi ke tempat itu. Aku akan pergi ke kasino. Berhasil atau gagal, aku akan mencoba. Entah kau menganggapku teman atau bukan, aku sudah menganggapmu teman. Saudara Jing, izinkan aku pergi ke kasino bersamamu. Ning Cheng dengan tenang menghabiskan minuman yang baru saja diteguknya. Jing Hao menatap Ning Cheng dengan ekspresi bingung. Aku tahu kau orang yang benci judi. Kenapa kau ikut denganku? Memang benar aku benci berjudi, tapi aku tidak membenci kakak Jing. Aku tidak punya banyak teman, tapi karena kakak Jing menganggapku teman, maka kakak Jing akan menjadi temanku mulai sekarang, kata Ning Cheng tulus. Ia tidak punya banyak teman, dan selain Tai Susi dan Chang Wei, ia hanya punya sedikit orang kepercayaan sejati. Sun Hanrui dan Liang Kexin juga bisa dianggap teman-temannya, tetapi mereka adalah kultivator wanita. Memang ada orang-orang di Ning Cheng yang mengincar Jing Hao, tetapi karena ia menganggap Jing Hao sebagai teman, ia tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Teman yang ia inginkan bukanlah mereka yang menambah kejayaannya, melainkan mereka yang menawarkan bantuan di saat dibutuhkan. Demikian pula, ia berharap menjadi seseorang yang menawarkan bantuan di saat dibutuhkan, bukan hanya seseorang yang menambah kejayaannya. Baiklah, mulai sekarang, Jing Hao tidak akan ada lagi di dunia ini. Aku akan dipanggil Jing Wuming. Jing Hao tidak menyangka Ning Cheng masih akan menganggapnya teman meskipun ia tahu bergaul dengannya akan menimbulkan masalah. Keduanya pergi ke penginapan bersama untuk minum-minum, yang memengaruhi Ning Cheng, tetapi itu bukan masalah besar. Selama Ning Cheng bisa menjelaskan dirinya dengan jelas, tidak ada yang akan menargetkan seorang kultivator di alam kesengsaraan. Alasan dia bersama Ning Cheng mudah dijelaskan meminjam uang. Namun kini, karena Ning Cheng menemaninya ke kasino, situasinya benar-benar berbeda, artinya berbagi suka dan duka. Ia pun berpikir dengan cara yang sama seperti Ning Cheng. Ning Cheng adalah teman yang berharga. Sahabat sejati bertemu di masa sulit, bukan tipe yang bisa berbagi suka dan duka, tetapi tidak berbagi kesulitan. Baru pada saat inilah ia menyadari betapa banyak hal indah yang telah ia lewatkan saat memfokuskan energinya pada wanita itu selama bertahun-tahun. Sahabat sungguh istilah yang hangat, dan kini ia juga memilikinya. Ning Cheng mengerti maksud Jing Hao, ia hanya ingin mengganti namanya dan melupakan masa lalunya, lebih memilih menjadi orang tak dikenal. Kasino No. Satu Bohai benar-benar sesuai dengan namanya, tak ada kasino lain di kota Haibo yang sebanding dalam hal skala. Ning Cheng baru menyadari betapa mewahnya kasino itu setelah mengikuti Jing Hao masuk ke dalam kasino. Kesan pertama Ning Cheng saat masuk adalah keramaiannya, dan kesan kedua adalah tata kelolanya yang tertib. Meskipun banyak orang berjudi di sini, suasananya tidak terasa semrawut. Aula utama kasino terbagi menjadi beberapa bagian, masing-masing dengan sistem perjudiannya sendiri. Ning Cheng melihat sekeliling dan menyadari bahwa setiap bagian menawarkan permainan yang berbeda. Di sekitar kasino terdapat berbagai ruangan pribadi, dan tangga menuju lantai 2 dijaga ketat. Jing Hao, beraninya kau. Sudah kubilang enyahlah, kau masih berani datang ke sini. Pria berambut coklat yang sebelumnya menginjak-injak Jing Wuming tiba-tiba menghalangi jalan Jing Wuming dan Ning Cheng. Dia Kenteng, apakah aku bahkan tidak boleh mengembalikan uangnya, tanya Jing Wuming dengan tenang, menatap pria berambut coklat di depannya.
Pria berambut coklat itu mengamati Jing Wuming dari atas ke bawah dengan curiga, lalu melirik Ning Cheng di belakang Jing Wuming, lalu mencibir, jadi itu sebabnya kau punya uang untuk membayar kembali. Ternyata kau berhubungan dengan orang bodoh. Setelah pria berambut coklat itu selesai berbicara, ia menoleh ke Ning Cheng dan berteriak, "Nak, kukatakan padamu, tak seorang pun di kota Haibo berani mengancammu. Kau tak perlu takut sampai langsung membuang semua uang kecilmu yang menyedihkan itu." Pria berambut coklat itu juga seorang kultivator kultivasi bintang, tetapi Ning Cheng, yang tidak ingin menimbulkan masalah, tidak menjawabnya. Melihat Ning Cheng tidak menjawab, pria berambut coklat itu mendengus dingin dan mengabaikannya. Rencana awalnya adalah memberi Ning Cheng pelajaran segera setelah ia berani membantah, tetapi karena Ning Cheng tidak menjawab, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Bayar 10 juta koin hitam itu dulu, baru keluar. Pria berambut coklat itu juga bersikap kasar kepada Jing Wuming. Jing Wuming mengabaikan pria berambut coklat itu dan langsung membawa Ning Cheng ke counter chip. Setelah mengembalikan 10 juta, mereka menukarnya dengan 9 chip, masing-masing senilai 10 juta koin hitam. Meskipun pria berambut coklat itu ingin terus menyusahkan Jing Wuming, ia tak berdaya melawan tindakan Jing Wuming. Sekarang Jing Wuming telah melunasi utangnya, jika ia terus menyusahkan Jing Wuming, ia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Saudara Jing, pria berambut coklat ini tampaknya sengaja mengincarmu, Ning Cheng mentransmisikan suaranya. Jing Wuming memberi isyarat tangan dan menyampaikan suaranya, nanti kalau sempat, aku ceritakan. Sekarang, ayo kita coba. Sebelum datang ke sini, Ning Cheng pernah mendengar Jing Wuming berbicara tentang beberapa metode perjudian. Ambil kesempatan bukan tentang perjudian, melainkan sebuah cara berjudi, yang juga dikenal sebagai formasi perjudian. Permainan ini agak mirip dengan mahjong, tetapi lebih sederhana. 4 orang berjudi. Total ada 108 petak, dan setiap petak memiliki energi spiritual tertentu. Petak-petak ini juga disebut petak bendera, dan dapat digunakan sebagai formasi pertempuran. Selama permainan, setiap orang mengambil 12 petak, yang kemudian disusun menjadi formasi petak bendera. Kedua belas kartu tersebut, masing-masing memiliki energi spiritual yang berbeda, merupakan 12 bendera susunan, yang mampu membentuk susunan yang tak terhitung jumlahnya. Kartu-kartu energi spiritual ini dikategorikan menjadi bendera energi spiritual satu baris, hingga 99 bendera energi spiritual baris, berdasarkan tingkat energi spiritualnya yang berbeda. Lebih lanjut, garis energi spiritual berubah setelah setiap pengocokan 108 kartu. Sekalipun 4 orang menggunakan bendera arai mereka sendiri untuk membentuk arai yang sama, kompatibilitas akhir arai akan bervariasi karena energi spiritual yang digunakan di setiap posisi berbeda. Ini tidak berarti bahwa bendera dengan energi spiritual terkuat tentu lebih berharga. Energi spiritual yang dibutuhkan bendera sangat berbeda untuk setiap posisi. Pemenang akhirnya tentu saja adalah formasi dengan kompatibilitas terkuat. Namun, bagian paling menarik dari permainan ini bukanlah pertukaran kartunya, melainkan pertukaran kartunya. Setelah keempat pemain mengambil 12 kartu, mereka biasanya tidak langsung menunjukkan formasi mereka. Sebaliknya, mereka membuang satu kartu yang dirasa kurang berguna, lalu, seperti mengambil satu petak dalam mahjong, mengambil satu kartu lagi dari petak yang tersisa di meja. Jika orang lain merasa bendera yang Anda mainkan tidak berguna, mereka biasanya mengabaikannya. Namun, jika seseorang merasa bendera yang Anda mainkan berguna bagi mereka, mereka akan langsung mengambilnya kembali dan menukarnya dengan bendera lain. Jika bendera yang kamu kibarkan ternyata paling cocok dengan formasi orang lain, maka orang tersebut dapat langsung menyebarkan formasinya sendiri. Selama tidak ada formasi yang lebih kuat, orang yang menyebarkan formasinya menang besar. Metode taruhan ini bukan tentang tingkat keahlian formasi, karena formasi tingkat rendah seperti itu tidak akan menunjukkan kekuatan aslinya. Ini tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menciptakan formasi dengan kompatibilitas setinggi mungkin. Mengenai kekuatan kompatibilitas ini, tabel taruhan akan memberikan skor yang akurat. Sama seperti menyelam, ada tingkat kesulitan dan kualitas eksekusi. Bertaruh pada formasi juga serupa. Jing Wuming segera mencari tempat duduk, dan Ning Cheng duduk di sebelahnya. Tempat ini sama sekali tidak bisa digunakan dengan akal sehat, dan sekilas, seperti yang dikatakan Jing Wuming tidak ada masalah kecurangan. Namun, Ning Cheng tidak percaya seperti itu di kasino manapun, tidak ada yang namanya keadilan. Setelah beberapa putaran, Ning Cheng memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang metode perjudian ini. 9 chip Jing Wuming kini tinggal 4. Sejauh ini, Jing Wuming baru memenangkan satu putaran, dan itu kemenangan kecil. Karena dalam kemenangan itu, formasi pencocokan yang ia pasang hanya mampu mengungguli 3 putaran lainnya dengan selisih tipis. Meskipun Jing Wuming tetap tenang, Ning Cheng merasakan kecemasan dan kegelisahan di dalam dirinya. 12 bendera lagi berhasil direbut. Ning Cheng bisa melihat bahwa bendera Jing Wuming kali ini cukup bagus.
Selama ada satu bendera diposisikan pada baris ke-9, ini akan menjadi formasi penyembunyian bulan yang sempurna. Bahkan tanpa menunggu bendera posisikan itu, formasi penyembunyian bulan Jing Wuming pasti akan menang. Jing Wuming jelas tidak mau menang dalam jumlah kecil, ia menunggu dengan sabar. Ning Cheng memahami perasaan Jing Wuming. Formasi sempurna dalam susunan judi tidak mudah didapat. Jangan tertipu oleh kemenangan dan kekalahannya yang mencapai puluhan juta koin hitam setiap kali. Begitu ia menemukan formasi sempurna, ia bisa memenangkan lebih dari 2 miliar koin hitam sekaligus, yang seperti menang besar dengan kartu yang menang. Penantian Jing Wuming terbayar lunas. Ketika kultivator lawan meluncurkan bendera posisikan baris ke-9 untuk ke-6 kalinya, Jing Wuming meraihnya, menempelkannya ke formasinya sendiri, dan tertawa, berkata, formasi penyembunyian bulan sempurna, 800 juta koin hitam per orang. Kartu apa yang baru saja kau ambil kembali? Jing Wuming terkejut karena ketiga orang di hadapannya tidak sejengkel atau sesemangat yang dibayangkannya untuk membayar koin hitam mereka. Sebaliknya, mereka menatap Jing Wuming dengan dingin. Kartu posisikan dengan 9 garis energi spiritual, yang baru saja kau mainkan. Jing Wuming mengeluarkan kartu posisikan 9 garis dari formasi bulan tersembunyi. Kultivator itu tertawa terbahak-bahak, lalu tiba-tiba berteriak, saya jelas-jelas memainkan kartu baris ke-12 tadi. Kartu baris ke-9 ini dimainkan langsung dari awal. Apa kau mencoba curang pelayan Teng? Ada yang curang. Faktanya, lelaki berambut coklat itu sudah berjalan mendekat sambil menyeringai jahat sebelum petani itu sempat memanggilnya. Hati Jing Wuming mencelos, ia tahu ia sudah ditakdirkan. Jika ia ketahuan curang, ia pasti akan mati di sini. Yang terpenting, ia telah menyeret Ning Cheng ke dalam kekacauan ini. Di kasino seperti ini, dicincang menjadi daging cincang adalah hasil terbaik. Pada titik ini, ia tahu betul bahwa ketiga orang ini juga bersama Stuart Teng. Dalam situasi ini, tidak ada gunanya mencoba berdebat. Jika mereka membiarkannya berdebat, mereka tidak akan menipunya seperti ini. Ia tiba-tiba berdiri. Ning Cheng hanya penonton. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Suruh dia pergi. Melihat Jing Wuming masih ingin berbicara, Ning Cheng menarik Jing Wuming pergi. Jangan bicara apapun, aku akan melakukannya. Haha, Jing Hao, kau yang minta. Kau miskin sekali sampai berani curang di sini. Akan kubuat kau memohon kematian. Pria berambut coklat itu tertawa terbahak-bahak, terlalu sombong untuk mengingat bahwa ia sedang berada di kasino. Banyak mata melirik, dan pria berambut coklat itu segera menahan senyumnya, mengepalkan tangannya, dan berkata, semuanya, jangan pedulikan aku. Aku agak berisik tadi. Maaf, maaf. Temanku tidak menginginkan uang yang baru saja dimenangkannya. Kita harus pergi sekarang, kata Ning Cheng, menghalangi jalan pria berambut coklat itu untuk mengatakan sesuatu. Pergi, kamu masih melamun. Sebelum pria berambut coklat itu selesai berbicara, Ning Cheng mengeluarkan sebuah bola kristal dan meletakkannya di tangannya, sambil berkata, aku hanya punya satu bola kristal ini. Kita lihat saja nanti. Pria berambut coklat itu meraih pernis kristal dan langsung melihat dengan jelas apa yang terjadi di meja judi. Jing Hao sama sekali tidak curang. Ia jelas menang dengan tulus. Nak, kau berani sekali. Pria berambut coklat itu meremas bola kristal di tangannya dan menatap Ning Cheng. Seorang kultivator alam kesengsaraan biasa, mengunjungi kasino untuk pertama kalinya, namun begitu licik, tahu cara merekam bola kristal sebelumnya. Dia jelas tidak percaya dengan pernyataan Ning Cheng bahwa hanya ada satu bola kristal. Dia sangat mengerti maksud Ning Cheng, biarkan mereka pergi, dan masalahnya akan selesai. Jika mereka tidak dilepaskan, pasti tidak hanya ada satu bola kristal. Kasino memang memiliki rekaman pengawasan yang detail, tetapi baginya, selama Jing Hao tidak mengatakan apa-apa, ia bisa mengatakan apapun yang diinginkannya. Sekarang, Jing Hao sebenarnya telah merekam bola kristal itu terlebih dahulu, membuatnya tak berdaya. Jika ia berani benar-benar memutuskan hubungan, dan bocah di alam kesengsaraan ini langsung mengambil bola kristal itu, reputasi kasino akan hancur. Kau kejam, nak, pergilah. Kalau aku melihat atau mendengar sesuatu yang buruk, kau akan menyesal. Pria berambut coklat itu membentak Ning Cheng dengan marah. Ayo pergi. Ning Cheng menarik Jing Wuming yang masih berdiri di sana dengan linglung, dan segera meninggalkan kasino. Baru setelah mereka meninggalkan kasino yang cukup jauh, Jing Wuming akhirnya menghela napas lega. Saudara Ning, aku berutang banyak padamu lagi kali ini. Aku sungguh. Dia melirik bola kristal yang dikeluarkan Ning Cheng dan langsung mengerti mengapa pria berambut coklat itu melepaskan mereka. Pantas saja Ning Cheng bisa mencapai bintang raya tanpa cedera di alam kesengsaraan. Dibandingkan dengan Ning Cheng, dia jauh lebih rendah. Dia juga tahu bahwa Ning Cheng tidak punya pilihan selain pergi saat itu. Jika situasinya memburuk, mengingat kekuatan mereka, mereka tetap akan hancur. Saudara Ning, aku sudah pasrah dengan nasibku. Kalau kau punya kemampuan, datanglah ke kota Haibo dan lihat apakah aku masih hidup. Lupakan saja.
Jing Wuming belum selesai bicara ketika ia menghela napas panjang lagi. Ning Cheng menepuk bahu Jing Wuming, "Saudara Jing, jangan khawatir, aku akan membantumu." Sedangkan pria berambut coklat itu, kalau dia pikir masalah ini sudah selesai, dia buta. Kultivator pria berambut coklat itu tak pernah menyangka Ning Cheng telah merekam ancamannya. Ning Cheng saat ini tak punya kekuatan untuk memberi pelajaran pada pria berambut coklat itu. Namun, selama ia terus berkultivasi, ia pada akhirnya akan membalas dendam. Dia tidak menelan harga dirinya dan menderita dalam diam itu bukan sifatnya. 490.